pada sosok wali tersebut penuh dengan berbagai macam ilmu dan makrifah Allah, dan hakikat nampak pada mereka, menonjol pada mereka, sehingga bila wali tersebut bukan hanya dipenuhi dengan ilmu dan makrifah, tetapi diberikan kekuatan untuk mengungkapkan sesuatu rahasia pada ilmu hakikat, berarti itu pertanda wali tersebut telah diberikan izin oleh Allah untuk mengungkapkan rahasia tersebut. Maka ada kalan wali yang diam, hana marid, ya kan? Nah yang maridnya melalui ahwal, melalui keadaan atau isyarat-isyarat. Kena kena tutung orang kapu, podro, hana marid. Yang melalui isyarat tak kan? Ataupun dia cia-cia garis bak rumah dia kena banjir, tetroi han lewat garis yang gak nyanci. Ya hana marid. Jadi kan mandung wali na marid. Na yang na marid, na yang im hana marid. Hek datang yang hana zu lepu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammimil khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna, Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa aftah 'alaina futuhal 'arifin wa ma ba'du. Qala Ibnu Athaillah As-Sakandariyu, rubbama barazatil haqaiqu maqsufatal anwari idza lam yu'zal laka fiha bil idhari man lam yastakmilil awsaf al madhkurah man lam yastakmilil awsaf al madhkurata lam yu'zallahu fi idhari syai'in minal haqaiqi rabbaniyati a in adharaha barazat maqsufatal anwari bima ghasyiyaha min dhulmati ru'yatil aghyari famajjatha adhanu sami'in wa ankaratha qulubuhum wa alamatul istikmalil awsaf al madhkurah ay yuftah lahu babut ta'bir ma'a wujudi salamati min afatil mantiqi. Qala fil lataifil minan inna min ajalli mawahibillahi li awliyaihi wujudul ibarati. Qala wa sami'tu syaikhana Abul Abbas yaqulu al-wali yakunu masyhunan bil ulum wal ma'arif wal haqaiqi ladaihi masyhudatan wal haqaiqu ladaihi masyhudatun hatta idza u'tiya al-ibarata kana kal idzni minallahi lahu fil kalam. Qala sami'tu syaikhana Abul Abbas yaqul kalamul ma'dzun lahu yakhruju wa alaihi kiswatun wa talawatun wa kalamul ladzi lam yu'dzal lahu yakhruju maqsufal anwar hatta anna rajulaini la yatakallamani bil haqiqatil wahidah fatukubbila min ahadihima wa turaddu alal akhar. Berkatalah Ibnu Athaillah As-Sakandari, rubbama barazatil haqaiq maqsufatal anwar idza lam yu'zal laka fiha bil idhar. Terkadang-kadang atau ada kalanya barazatil haqaiq, nampaklah hakikat-hakikat, maqsufatal anwar, hal keadaannya hakikat itu digerhanakan atau memudar cahaya-cahayanya. Idza lam yu'zal laka, apabila tidak diizinkan bagi engkau, fiha padanya hakikat, bil idhari dengan menampakkan. Jadi cahaya ilmu hakikat atau cahaya ilmu makrifat Allah memudar karena belum ada izin dari Allah untuk mengungkapkannya kepada manusia. Ada kalanya cahaya atau wawasan ilmu hakikat maqsufatal anwar, memudar cahaya-cahayanya apabila kamu belum diizinkan pada ilmu hakikat tersebut bil izhar, dengan menampakkan kepada
orang lain. Proses perjalanan menuju Allah memiliki banyak rintangan dan godaan. Kadang-kadang saking tidak sanggup menahan godaan, apa yang nampak pada si salik tersebut langsung menyampaikan kepada orang lain. Sementara Allah tidak mengizinkan untuk menyampaikan kepada orang lain, karena itu termasuk rahasia ketuhanan. Kadang-kadang rintangan dan godaan bagi si salik datang dari dalam diri sang penempuh jalan tersebut atau diri si salik tersebut. Karenanya kita dianjurkan atau diwajibkan untuk meluruskan niat dan selalu meminta petunjuk kepada Allah dan pertolongan agar dalam menempuh perjalanan menuju kepada Allah dijauhkan daripada rintangan dan godaan. Jadi maksud daripada kalam hikmat di sini, para waliullah atau orang arif bukan apa yang mereka lihat selalu dibolehkan untuk mengungkapkan atau menampakkan kepada orang lain. Hanjir mesti buk lampu nadu malam Lailatul Qadar, hanjan truk bunganya orang masjid cok mit buat pengumuman ni juga. Hanjir. Karena orang yang kamu memiliki ilmu mukasyafah akan nampak semua atau hakikat semuanya. Kita mendengar saja tentang bagaimana siksaan dalam neraka dan nikmat dalam surga, tapi mereka nampak dengan mata hati. Kita hanya mendengar bagaimana aras, tapi mereka nampak bagaimana aras yang sebenarnya. Kita hanya mendengar atau membaca dalam kitab-kitab bahawa sesuatu yang Allah wajibkan itu diberi siksa bila ditinggalkan, diberi pahala bila dilakukan. Mereka nampak hakikat apa maksud diberi pahala, apa maksud disiksa. Itulah makna ilmu mukasyafah. Jadi apa yang nampak sama orang yang sudah mencapai martabat hakikat tidak boleh mengungkap kepada orang lain bila tidak diizinkan. Maka kalau diungkap, bisa saja cahaya hakikat yang sudah mereka dapatkan akan memudar. Malam yastakmil awsafal madhkurah, orang yang belum menyempurnakan akan sifat-sifat yang telah disebutkan. Orang yang bagaknya gelemna sifat-sifat lagi yang kali dijelaskan ikut dalam arti kata ngena sesuatu yang aneh atau yang gharib diperdapatkan dalam ilmu makrifat ganyan. Mantang ke kendali hana sampai ke izhar tujuan untuk mencari sesuatu yang sesuai dengan selera nafsu. Jadi orang yang belum menyempurnakan sifat-sifat yang telah disebutkan di belakang, niscaya tidak diberi izin baginya pada menampakkan sesuatu daripada hakikat-hakikat ketuhanan, hakikat-hakikat yang datang dari Rabbun, yang bukan melalui usaha atau menuntut ilmu. Fa'in azharaha, maka jika menampakkan juga akannya hakikat tersebut, barazat maksufatal anwar, niscaya lahir ianya hakikat hal keadaan redup cahayanya, bima ghasyiyaha, dengan sebab barang yang ditutupi akannya cahaya, min zulmatin, daripada kegelapan karena memandang alam. Maka karena apa yang dia sampaikan itu tertutup cahayanya dengan sebab kegelapan memandang kepada selain Allah, famajjatha adhanus sami'in, meludahi akannya hakikat tersebut oleh telinga orang yang mendengar dan mengingkari akannya oleh hati mereka itu. Pegah ada hakikat, dukang pegah orang dalam mubereh taharah pi. Ibu kabeh dia buka pegah. Kaglih karah kan. Yang kan makan hangwi pegah. Itu hana galak pegah. Metruk lah menang kah? Ikut-ikutan pegah. Dum urung yang katruk mentang hanjit pegah. Mihana gidin li Allah. Tapi galak dia kena menyalahi ngengau. Khalif tu'rab, menyalahi supaya dikenal orang, mengak viral tu. Galak dah pubuk-pubuk yang berbet sama dengan orang lain. Yang sama orang lain kala karame yang golai pupul orang lain dah pupul, golai pegah orang lain dah pegah. Padahal kadang-kadang ada yang dah sampaikannya belum ada izin daripada Allah. Akibatnya yang lagi jelaskan ni lah. Pegah ada
kontra kan, pegah tek kontra ke dia, pegah tek hana hitung, pegah tek hai terimong dimusuhi macam tu. Karena dalam na idin duk dah pegah, kuku tak pegah. Enggak jelas kan? Apa Ibnu Abbas pegah, mek pegah labi. Nailung baca tak kan? Wa alamatu istikmalil awsaf al-madhkurah, bermula tanda seseorang telah mencapai kesempurnaan sifat-sifat yang disebutkan, ayyuftah lahu babut ta'bir, bahwa dibukakan untuknya pintu ta'bir. Ta'bir lafaz atau mengungkapkan sesuatu dengan lisan itu namanya ta'bir. Karena al-ibaratnya sesuatu yang mendahirkan apa yang ada dalam hati, itu namanya ibarat. Tandanya orang tersebut sudah memiliki sifat yang disebutkan, bahwa dibukakan pintu takbir ma'awujudi salamah, beserta ada keselamatan min afatil mantik, daripada penyakit-penyakit yang timbul oleh ucapan. Gara-gara ucapan menimbulkan ujub pada diri, atau takabur, atau menganggap hina orang lain. Pokoknya afat mantik, kan mantik mana ilmu, tapi mantik mana nutuk, masdar mimi kan. Ma'a wujudi salamah, wujud selamat daripada penyakit-penyakit yang timbul oleh ucapan. Saat ungkapkan pu yang kata rumput daripada ilmu hakikat, terhindar tanya daripada penyakit-penyakit lisan atau penyakit-penyakit dalam tutur kata. Sedangkan cara dah sampai ke orang pun dengan cara yang diterima oleh orang, yang tanda Allah kagak buka pintu takbir kepadanya, di samping wujud selamat daripada afatil mantik, penyakit-penyakit yang timbul gara-gara tuturan. Qala fi lataifil minan, kun Ibnu Athaillah dalam kitab Lataiful Minan, inna min ajalli mawahibillah li auliyaih wujudul ibarah. Sesungguhnya sebahagian daripada yang paling besar pemberian Allah untuk para wali-walinya, wujudul ibarah, itu ada ibarat, memiliki ungkapan tentang hakikat, ungkapan tentang ma'rifatullah, yang mana ketika disampaikan kepada orang lain, bila orang tersebut kafir masuk Islam ia, bila orang tersebut mukmin bertambah kokoh keimanannya. Angin yang wali dia tak berapa terpengaruh kau. Mam dia berapa hek tak kupruk urung biasa mendak. Malah ibad buat tu yang pandai wali ben. Okam. Jadi termasuk pemberian Allah yang paling raya itu wujudul ibarah. Nah ibarah. Katakanlah orang yang mai ajaran Islam Nusantara, para wali songo atau wali-wali ulama-ulama besar yang di Aceh yang mentegak Islam, ana terjadi peperangan. Islam datang ke Nusantara bukan melalui peperangan, tapi masyarakat rakyat menerima kehadiran Islam tanpa terjadi pertumpahan darah. Bahkan karena apa yang takbir ke sampaikan di orang yang melalui ibarat-ibarat, orang yang dengar diterima. Yang kan makna apa kan, karena wujud takbir orangnya. Takbir yang gebila Allah atau ibarat yang gebila Allah, karena orang yang kata termasuk orang-orang pilihan. Wasami itu Syekhana Abul Abbas, dan lon dengar, kala berkata Ibnu Athaillah, wasami itu lon dengar, aku dengar akan guruku Abul Abbas, yaqulu berkata ianya Abul Abbas, al wali yakunu masyhunan bil ulum wal ma'arif. Bermula seorang wali ada ia itu dipenuhi, masyhun dimuati atau dipenuhi, muat dimuati atau dipenuhi, bil ulumi wal ma'arif, dengan segala ilmu dan makrifah. Wal haqa'iq ladaihi masyhudah, hakikat-hakikat di sisi seorang wali masyhudah, itu dinampakkan. Duh baurian hakikat sesuatu. Ya tanya hana. Hatta idza u'tiya, sehingga apabila diberikan akannya wali akan ibarat, karena kal idzni minallah, ada ianya wali seperti ada ianya diberikan ibarat itu sebagaimana idin, seperti idin daripada Allah untuknya wali fil kalam, pada marid atau pada ngomong. Jadi seorang wali pasti pada sosok wali tersebut penuh dengan berbagai macam ilmu dan makrifah Allah, dan hakikat nampak pada mereka, menonjol pada mereka, sehingga bila wali tersebut bukan hanya dipenuhi dengan ilmu dan makrifah, tetapi diberikan kekuatan untuk mengungkapkan sesuatu rahasia daripada ilmu hakikat,
Berarti itu pertanda wali tersebut telah diberikan izin oleh Allah untuk mengungkapkan rahsia tersebut. Maka ada kalanya wali yang diam hana marid, ya kan? Nah yang maridnya melalui ahwal, melalui keadaan atau isyarat-isyarat. Tena kena tutung orang gapu, podro hana marid. Yang melalui isyarat lah kan. Ataupun gaya cia-cia garis bak rumah dia kena banjir, tetroi han lewat garis yang gak yang cia. Ya hana marid. Jadi kan mandum wali na marid. Na yang na marid, na yang im hana marid. Hek datang yang hana zu lepu. Sehingga na zero na murid itanya yang bak gure le plutun ka sajan gure yang arif kan di ibadat itanya yang kana purno ke kamu ki bancara meturi Tuhan lagi ron kana turi preh alfin ejak rumah ajak rumah lu tu rumah ica nak mit ge pedih tu hana mari pedih nak mit dah nak begah batra kah mentamayat dat pane turi Tuhannya dia nak mit ngam bahasa isyarat ke jaga. Maka di le but walinya yang kadang-kadang hanya terpahami secara zahir. Jadi nama-nama isyarat yang terkandung ini. Jadi kan memandung wali gebi idin oleh Allah untuk mengungkapkan apalagi menyangkut dengan rahsia-rahsia hakikat. Maka kadang-kadang bisa menimbulkan fitnah. Apa yang nampak pada mereka, apa yang mereka rasakan dengan perasaan yang meluap-luap, kadang-kadang bila mereka mengungkapkan apa yang mereka rasakan bisa menimbulkan fitnah kepada orang lain. Itulah yang dimaksudkan oleh Nabi Khidir ketika menghadiri acara pemancingan al-halat. Ketika halat dipancung, Nabi Khidir hadir. Kata Nabi Khidir, engkau menampakkan maka engkau binasa, kami menutupi maka kami selamat. Yang 6 tulis dalam kitab-kitab. Di pancung al-halat teruk Nabi Khidir, kalau Nabi Khidir kamu musom maka kamu selamat. Dia kata tak pedih-pedih maka kita binasa. Dikan memandumnya jip pegah. Pulam yang musuh tayang bitan kada pegah-pegah. Musuh tayang dah enggak pegah tahun 2000 akan terjadi bencana paling lain musuh tayang tan taputan. Bahkan yo dalam tsunami berasa pegah, putih kali pegah. Yang kalau dia wali-wali leweknya yang pegah-pegah menang kah? Kenyataan hana kejadian lepu angge baik galak pegah-pegah atau yang gelong gebidin tu pegah yang lagi urang banjir tilet anjan je langsung ya praktek je bapak yang nak kan. Qala berkata ianya Ibnu Athaillah lam wa sami'tu Syekhana Abul Abbas yaqulu kalamul ma'dzun lah yakhruju alaihi kiswatun wa talawatun. Aku mendengar guru kami Abul Abbas yaqulu berkata kalamul ma'zun, ucapan orang-orang yang telah diberi izin lahu baginya yakhruju keluar wa alaihi dan di atas kalam tersebut kiswah wa talawah. Kiswah pakaian tapi bermaksud makna lazim karena lazim mendena pakaian cantik punya telanjang hana cantik wa talawah dan memiliki keindahan. Maksudnya kalam para wali yang telah diberi izin untuk ngomong, diberi izin untuk mengungkapkan sesuatu, kalam tersebut memiliki keindahan dan kecantikan atau memiliki sesuatu yang indah dari kalam tersebut. Berarti kalam yang indah pasti mudah diterima oleh manusia karena tabiat manusia cenderung menyukai sesuatu yang indah. Wa kalamul ladzi lam yu'dzal lahu, dan omongan wali yang belum diizinkan untuknya mengungkapkan rahasia hakikat, yakhruju keluar ia maksufal anwar, sehingga hal keadaan maksufal anwar redup cahaya-cahayanya, hatta anna rajulain, sehingga bahawa sungguh dua orang lelaki la yatakallamani bil haqiqatil wahidah, sungguh ngomong oleh keduanya dengan hakikat yang satu, yang persis, yang sama. Patukub bila diterimakan dari salah satu, ditolak di atas yang lain. Nah dua orang gepegah ada yang sama, gepegah ada yang sat, tapi karena firo na idin maka diterima oleh orang yang dengar. Yang firo hana idin Allah ditolak oleh orang yang dengar. Malah kan haba agaknya ditolak, agaknya ditolak oleh orang. Yang anggapkah apa mau? Yang anggapkah kasesat menyesatkan. Nah, yang kemudian timbulan ilmu pengetahuan untuk mendapatkan keberkahan
perlu kepada ijazah dari guru. Karena tanya ana mungkin connect dengan Allah langsung bukan aidin dengan aidin, wasilah antara tanya dengan Allah adalah guru mursyid. Jadi laki idin buat guru mursyid untuk mengamalkan ilmu dan untuk menyampaikan ilmu kepada orang lain. Untuk mengembangkan ilmu juga perlu kepada izin. Hakikat daripada ijazah guru adalah keizinan guru dan kerelaannya. Kan ijazah ada nama kana tekenan menteng. Jadi makna daripada ijazah inan keizinan dan kerelaan daripada guru untuk mengamalkan ilmu bagi kitanya murid, apalagi untuk menyampaikan kepada orang lain agar ilmu tersebut bermanfaat dan bisa berkembang. Itulah hakikat daripada idin sebenarnya. Ini walaupun maksud idin Allah, tapi yang dalam penjelasan dijelaskan izin Allahnya miyahana wasita, tapi miyahana wasita antara tanya dengan Allah, tanya mentang salikin dalam wasilin yang berarti izin guru, maka perlu kepada guru mursyid yang arif untuk bisa memahami, bisa mengerti apakah sudah layak diberikan izin ataupun belum layak. Jangan maksud daripada kalam hikmat ni nah. Cuman juga penjelasan dalam kitab Iqadul Himam, seseorang manusia ataupun wali terkadang-kadang mampu berbicara tentang hikmat, hakikat dalam bentuk bahasa yang fasih dan balaghah, tetapi apa yang dia ungkapkan cahayanya redup, tidak memiliki cahaya. Ketika disampaikan ke orang, orang tidak mengerti. Yang ada bertambah heran, bertambah bingung. Dia sampaikan tentang hakikat, orang bertambah bingung, bertambah haitim mufhum. Sehingga hayu ba orang karena haitim mufhum. Dia tanya 4 ayat tak hana tupat dengar menggantung aki kan. Jadi kerana menggantung aki hana dapat dengar tanda hayu. Yang benar mengata ada surah juga kita ubai dia pulih kau. Dengar ada hana haitim mufhum dah berahnya ke kabul dah betul mau haitim mufhum. Baru broken Daud pena natu dalam daya apa ni tempum mana. Jadi menan cara di bangat hayu bubai umpum burung dia dah pegang. Sehingga orang karena hana umpum dia kini ragai karena fanatik ya kini kat jipu yang berang betul ya. Mai kamu hana tupat dengar kan. Hana dapat dengar apa cik dengar. Hai dengar cik karena meyakini yang berang yang betul. Padahal pu yang disampaikannya kadang-kadang hana halawah hendak dan hana keindahan, sebab ji gara-gara galam naik din menang. Malah gepegah lang kitab Iqadul Himam li Ibnu Ajibah wa yambaghi li ahli ta'bir ayuqatibun nas biqadri ma yafhamun falaisa ta'bir li ahli bidayah kat ta'bir li ahli nihayah. Sepatutnya bagi seorang wali yang mengungkapkan tentang hakikat ayyukatibun nasa biqadri ma yafhamun, bahwa berbicara ia akan manusia biqadri ma yafhamun, menurut ukuran yang dipahami oleh mereka. Laisat ta'bil li ahli bidayah kat ta'bil li ahli nihayah, mengungkapkan tentang rahasia-rahasia makrifah, rahasia-rahasia hakikat bagi pemula tidak sama seperti mengungkapkan untuk orang yang sudah sampai. Jadi seorang wali punya adab, punya etika, tidak boleh mengumbar sesuatu yang sudah nampak pada dirinya kepada orang lain. Karena manusia walaupun gatuk tingkat wali tingkatan-tingkatan, beda-beda level, hantar sama mendum level walian. Makanya hanjul lezera wali mengumbar pumantang ilmu hakikat yang kagedepu kepada orang lain. Harus gemarit dengan manusia lain biqadri ma yafhamun, menurut ukuran yang dipahami. Karena dalam sebuah hadis Nabi bersabda khatibun nas biqadri ma yafhamun, khitablah, ngomonglah kalian akan manusia menurut ukuran yang dapat dipahami oleh mereka. Ya khatibin nas ala hasabi uqulihim, yang haba Sayyidina Ali dalam hadis khatibun nas biqadri ma yafhamun. Jelas kan? Maka walaupun seorang wali sekalipun anjir mengumbar jika lagi broken wilayahnya amanah dari Allah, gebi keso yang kehendak oleh Allah.
Maka ketika tanya gebi penampakan ilmu-ilmu tentang hakikat atau makrifat, anjit mengumbar, anjit tak pegah penangkapan. Tapi lagi tanya titip peng di sirau orang percaya ambil kubah peng matanya. Gejuk peng di puluh boykat under toribe, di puluh boykat pada mah, tak boykat puluh juta, di puluh boykat 100 juta, di puluh boykat under toribe mirah. Lalu pegah maksudnya, aku bawa begat. Anak ada yang sudah tahu, tak foto, tak ba Instagram, tak napeng, tak boykat, di puluh boykat, tak ba FB, rata sagol tak pegah. Itu pada mana tak tahu bilik kan ali. Nak kaibeh di pulih urang ni napeng tanya. Lepas dah tinggal kamal liat, ada dah kan ali peng ngecek gop. Ya kan anak amanah, anak terjaga. Maka ada. Bisa jadi ilmu tentang hakikatnya menyertai anak terjaga, mengumbar dengan cara murah. Walaupun hana mendapat izin daripada Allah, bisa jadi pada saat cahaya ini memudar. Kan? Maka iaitu langkah lam hikmat yang kala dapat kita berah kesimpulan mentang iaitu dia orang yang telah diberi izin untuk takbir fuhimat fi masami'il khalqi ibarat tu dapat dipahami pada pendengaran makhluk akan ungkapan-ungkapannya wajuliyat ilaihim isyaratu dan diterangkan jalak diterang wajuliyat diterangkan kepada mereka itu makhluk akan segala isyarat ataupun petunjuknya. Jadi orang yang berbicara karena Allah telah mengizinkan akan mudah dipahami oleh orang yang mendengar. Orang yang berbicara demi dirinya sendiri bukan karena Allah mengizinkan akan terkuak rahasia yang disembunyikan. Karena mereka pegah dasar hawa nafsu, Allah akan menguakkan rahasianya. Yang kian yang maksud dalam ayat inna sanulki alaika qaulan sakila, bahawa sungguh kami kata Allah akan kami campakkan di atas engkau hai Muhammad qaulan sakila, ucapan yang berat. Mana ucapan yang berat? Ucapan yang ketika didengar oleh orang-orang menerima dan memahami. Jadi qaulan sakila yang Allah berikan kepada para waliullah adalah kemudahan dalam mengungkapkan sesuatu sehingga makhluk memahami apa yang mereka dengar daripada wali tersebut. Kan? Habis tak boleh. Kemudian lanjut Ibnu Athaillah Alam ibaratuhum imma li faidani wajdin aw li kasdi hidayati muridin wal awwalu halus salikin wasani halu arbabil muknah wal muhaqqiqin. Ibaratuhum ibarat mereka itu para wali adakala li faidani wajdin karena berlimpah atau meluap wajdin perasaan wujudan lah mentek dia, sesuatu yang diperdapat dengan perasaan batin bukan dengan perasaan zahir. Ibarat ungkapan-ungkapan mereka itu para wali adakala karena meluapnya perasaan atau karena tujuan untuk memberi petunjuk kepada murid. Maka ungkapan yang karena meluap perasaan itu kondisi para salih, orang yang sedang menempuh perjalanan menuju ke Allah. Wasani, ungkapan yang keluar karena tujuan memberi petunjuk kepada murid, halu arbabil muknah, itu kondisi orang-orang yang memiliki ketetapan, wal muhaqqiqin dan orang-orang yang memiliki kepastian. Jadi beda antara ungkapan seorang salih dengan ungkapan seorang mursyid. Orang mursyid yang sudah mantap, sudah memiliki keteguhan mengungkapkan sesuatu tentang hakikat tujuan untuk memberi hidayah kepada murid. Tetapi bila seorang salih mengungkapkan sesuatu tentang hakikat, bisa jadi karena meluap-luapnya perasaan hati. Beda kan? Jadi ungkapan tidra orang yang katuk tingkat wali
gambaran ungkapan para wali, beda antara wali tersebut masih statusnya sebagai salik atau statusnya sudah mencapai tingkat mursyid atau pembimbing spiritual untuk murid-murid yang lain. Apa yang disampaikan mereka bisa jadi karena luapan perasaan yang melimpah di dalam hati atau untuk memberi petunjuk pada seorang murid. Kondisi pertama yang karena melimpah perasaan dalam luapan perasaan dalam hati itu kondisi para salik, iaitu penempuh jalan. Sementara kondisi yang kedua adalah kondisi para mursyid atau pembimbing spiritual yang telah sangat matang dalam ilmu hakikat. Kaken mukenah yang dalam kamus al-quwah al-qudrah, nama makna kekuatan, nama makna kemampuan. Di ahlul mukenah angkeh mursyid. Ahlul mukenah atau muhakkikin iaitu para mursyid yang katuk tingkat arif di kelis salikin. Jadi ungkapan para peneliti, para peniti atau salikin, peniti jalan menuju kepada Allah tentang ilmu dan makrifat yang mereka temukan dalam batin mereka bisa jadi keluar karena luapan perasaan yang mereka alami di dalam hati. Mungkin hati mereka sempit sehingga tanpa mereka sadari dari sana mengalir deras perasaan dan ungkapan perasaan hati mereka kepada Allah yang bersemayam dalam hatinya, persis digambarkan dalam sebahagian kitab tasawuf, hati mereka laksana bejana kecil yang dipenuhi air, tentu air akan tumpah ruah keluar. Menansib kondisi hati seorang salik, karena hati mereka kecil, hati mereka tidak mampu menampung limpahan cahaya yang Allah berikan dalam hati mereka, ilmu hakikat yang Allah berikan dalam hati mereka, sehingga ilmu tersebut keluar. Jadi bisa jadi keluar tersebut gara-gara berlimpah perasaan, gara-gara meluap-luap perasaan. Jadi pu yang disampaikan oleh para waliullahnya bisa jadi karena perasaan urungan yang meluap-luap. Perasaan yang meluap-luap merutuk luap. Rum pegah babau urang. Padahal kadang-kadang najib pegah. Inama yakau ta'bir minhum amma yutali'una bihi minal umur ghaibiyah wal ulum isyahadiyah ya hadi maknanya ini. Hanya terjadilah pengungkapan daripada mereka itu para wali daripada barang-barang yang melihat oleh mereka itu dengannya barang, daripada perkara-perkara yang gaib, dan ilmu isyhadiyah. Mana ilmu isyhadiyah? Ilmu yang dengan cara penampak oleh Allah kan melalui usaha isyhad menampak, ilmu-ilmu yang bersumber dari dinampakkan kepada mereka. Li ahadi maknanya ini itu karena salah satu dari dua tujuan. Jadi terjadi pengungkapan tentang sesuatu yang gaib daripada ilmu makrifat atau hakikat oleh para wali, ada salah satu daripada dua faktor jih. Imma halu ghalabatil wajdi alaihi, adakala kondisi ghalabah mendominasi oleh luapan perasaan di atas mereka itu dan meluapnya perasaan. Wahum ma'dzuruna fi dzalika, dan mereka itu dimaafkan pada demikian liwujudil ghalabah, karena adanya ghalabah, dikerasi atau dikuasai oleh sesuatu yang tidak bisa dikendali. Wahada, dan ini itu kondisi orang-orang yang salik min ahlil hidayah daripada min ahlil bidayah. Mata buah kitab ni sekarang lain ahlil bidayah, kan ahlil hidayah. Ini adalah kondisi orang-orang salik daripada pemula. Karena menyatanya baru mulai suluk, mulai menempuh perjalanan kepada Allah, bisa jadi di ghalabah yang lagi ghalabah tengok nampak betul nah. Menancik di ghalabah, dikerasi oleh perasaan meluap, sehingga terucap tanpa sadar sesuatu yang sebenarnya tidak boleh terucap. Yang kian makna daripada meluap-luap. Jadi bisa jadi apa yang disampaikan oleh para wali tersebut karena luapan perasaan. Maka apa yang tulis dalam kitabnya yang kadang-kadang haid tak pahami makna, yang bisa jadi luapan perasaan. Jadi hanjit tayak jok tanya yang hana meluap-luap perasaan lam, tak ikut-ikutan kun.
Maka apa yang gekun le Abu Yazid Al-Bistami subhani Abu Yazid Al-Bistami subhani maha suci aku yang kata-kata yang meluap, kata-kata ungkapan perasaan yang meluap, seolah-olah yang dirasakan li Abu Yazid seakan-akan gotnyan kahanali kalinya yang nato Allah sehingga kun subhani malana nasiro waliullah hana gejak uhaji karena gepegai gotnyan Kaabah semenjak gepegal li Allah hantam geduk lang Kaabah, tapi hati long semenjak gepegal li Allah mulai dari inan Allah nala mati gotnyan. Yang ungkapan perasaan yang meluap-luap tak belah hati gotnyan tak guna Allah dalam benena. Jadi semenjak hati gotnyan gepegal li Allah, semenjaknya nak Allah lah hati. Nang Kaabah nak apa saya kat tidak Allah dia. Nak saja dengan Allah, hana payah haja Makkah. Nya haba-haba menan tak kun dik dan yang mau rian tak kun kiban. Yang kendra yang depu dengan Allah Ta'ala dia boleh depu. Yang ini pegah no, ungkapan model menan bisa jadi lahir dari seorang salik gara-gara meluap-luapnya perasaan kan. Le narid-narid para waliullah yang kadang-kadang hanjit dan murid lagi makna lahi. Tapi miatruk katruk batingkat geajarkan ke urang atau yang jid ke membuat rancu dalam persoalan akidah, ainan ke Imam Ghazali membunuh satu orang itu lebih bagus dalam agama daripada menghidupkan 10 orang. Tak pumpun dah tanggung napakah di 10 orang mengaudip memati ke lebih agak dapat orang yang lero yang lagi tak iya pula yang pegah pi ulama tasawuf sin nanti pegah ulama fikah. Imam Ghazali pandai ulama fikah, ulama tasawuf terkenal dalam tasawuf katnya guru para sufi lah. Oh kan, yang kajelah wa imma likasdi hidayati murid, dan ada kala mengungkapkan sesuatu yang mereka lihat daripada perkara-perkara gaib likasdi hidayati murid, karena tujuan untuk memberi petunjuk kepada murid. Nah murid yang gebimbing ligotnya, karena para wali-wali awal tidak ulam sejarah gak minta gure sufi yang diatur lagi gotnya lom selagi model Al-Shibli gemu gure kan Mbak Imam Junaid Al-Baghdadi langsung alian nam selagi Solom Abi Yazid Al-Bustami lebat Sari As-Sakti gemu gure urungan yang didik lah, yang bimbing urungan dalam suluk sehingga teruk kepada Allah. Jadi para walinya rata-rata gure ke wali. Di para salikin atau ulia-ulianya orang arif gemugure ba orang-orang yang lebih arif lawan daripada gaknya. Jadi bisa jadi lesira orang arif yang katuk tingkat senior benar tujuan geungkapkan sesuatu yang gaibnya tentang hakikat sesuatu untuk memberi hidayah kepada murid. Fayalzamuhum dalika, maka melazimi ianya si salik akan mereka itu murid. Oleh demikian maka melazimi akan mereka itu murid oleh demikian dia teka pegah le murid diikut dipelazim diikut atau yang kau sampaikan legure alasan lima fihi min faidatil irsyad wal hidayah, karena barang yang ada padanya daripada faedah irsyad wal hidayah. Di faedah untuk memberi petunjuk, irsyad membimbing, hidayah mengantarkan seseorang sampai kepada tujuannya, hidayah ke yang irsyadnya hana truk ada intat truk tujuan yang beget contoh li abun danjungan nyamun irsyadnya tidak yang le urang 4 rumah pagisi takun neja ju lewat nasah dan simpang ni we kira-kira lebor rumah patru yang ke irsyad yang hidayah ya lu intat tak ju sampai truk pintu rumah lu tebi pagisi baru gak orang yang hidayah yang benar-benar kira-kira gambaran beda irsyad ni hidayah lebih mendalam hidayah lo irsyad secara umum, maka yang beri hidayah adalah Allah. Adapun irsyad melalui guru. Di guru mursyidnya juga yang menjadi wasilah perantara antara murid dengan Allah. Ka wa hadza ahlut tamkin wal muhaqqiqin min ahli nihaya.
Ini yang kedua yang mengungkapkan sesuatu tentang hakikat tujuan untuk hidayah. Itu hal ahli tamkin, orang yang tamkin, orang yang kata wal muhakkikin, dan orang yang katuk tingkat muhakkik kapasti min ahli nihayah daripada ahli nihayah, orang yang truk tingkat akhir kali pemula. Ada gelah tak kasu kali gelah tajidi atau gelah i'dadi. Kan fa in abbara salik la an ghalabati wajdin kana fi dzalika nau'u min ad-da'wa. Jika mengungkapkan oleh si salik bukan karena faktor dikuasai pemikiran atau perasaan goyan, insya adalah pada demikian itu satu bahagian daripada dakwah. Ia mengungkapkan tentang hakikat sesuatu bukan karena perasaan kamu meluap atau dikuasai oleh perasaan sehingga anda mampu mengendali diri yang berarti gak anggap dakwah, gak anggap mengklaim, menuding atau menganggap pada diri ada sesuatu padahal itu belum ada yang sebenarnya. Wa in abaral mutamakin min ghairi kasdi hidayah murid kana fi dzalika ifsya sir. Dan jika mengungkapkan oleh orang yang mantap dan teguh daripada tidak ada tujuan untuk memberi hidayah kepada murid, adalah pada demikian itu mengumbar rahasia lam yu'dzan fi, yang tidak diberi izinkan padanya. Jadi orang yang kedok tingkat arif sekalipun mihana tujuan yang dibenarkan oleh agama tetap hanya pegah rahasia Tuhan, tetap hanya pegah tentang ilmu hakikat. Menyoga pegah gak anggap yang ifsya sir, mengumbar atau membocorkan rahasia yang tidak pernah diberi izinkan. Maka tak kalian mursyid zaman kan mudah bak gebi ijazah. Yang cerita bun-buni mentang untuk gak laki ijazah bak ni abu bakungan mutun payah geriwang ya suluk gede. Kan ton pun gejak langsung gebi. Tuk padung gua puasa payah gak suluk. Jadi kan mudah nala domino. Baru euro tak suluk langsung merumpak ijazah. 3 minggu dah suluk gepu juglah dari urun suluk biasa juglah tingkat khalifah yang munafi pampung langsung. Yang nyamun anak mudah ijazah. Kan mudah-mudah tak bagi bi kalan urang le. Sehingga anak murid Abu Yazid Al-Bustami 10 tahun ke khidmat Abu Yazid. 10 tahun ke hajan Abu Yazid ke ikut acara suluk, acara macam-macam lah wirid khidmat hajan Abu Yazid 10 tahun. Gekun le muridnya long 10 tahun galung khidmat ron. Tapi pu yang ron pegah dalam pengajian hana go kamu rempok. Pegah dia tentang hakikat, pegahnya je le murid hana rasakan. Kiban jara kena purno kamu bujit lagi ron. Karena kalau pelutun ngerasa gerau le pelutun kan trik tak. Untuk mencari hakikat tapi hana gerempok. Sehingga perintah li Abu Yazid cok kacang la bompang, tuk baje compang camping, pumerah ya wit lampasai tem rumput nak mit you tanpa you glung you drum. So yang tim tanpa glung dan itrom juk kacang bongko je. Tem rumput nak mila ilm pegah long ka tanpa long ka glung long ka drum long. Juk kacang lah bongko je. Ya kabeh dengan nak mit anan jak ba urang-urang yang pemulia wakah selamanya. So yang undang sering undang ibu sejuk, sering undang laki doa, sering undang you pula mana pecicap nak mit urung-urung yang pemulia lah. Jak ba urung-urung yang pemulia selamanya. You tanpa you glung you drum. Lanjut hadiah ke orang yang tukang glung dan drum. So oleh murid, masya-Allah, astagfirullahalazim, la ilaha illallah. Nyanda ayu. Fifruk sira ulama raya musurban kenang jebah tayutul lalanggut. Kan pati tebik astagfirullah engkang kana you kenan. Gekul li Abu Yazid. Nyan mia kafe kun je ke Islam pi kana wakah kun je kafe. Cuma makna je kafe kata kejut lam. Karena dia takun subhanallah ikul kafe maha suci Allah. Takun dia subhanallah maha suci long masak long kali peloton lo ibadat ni buat puput lagi anak. Jangan lo kan makna je. Angkai handa rumpak cara lahir. Sehingga li muridnya han sanggup ni lagi hana siap. Watih hana siap kun Abu Yazid yang menghijab kalian itulah diri kalian. Bahkan hantruk urungan kepada Allah karena mentang mengandalkan diri. Sehingga ada perintah oleh Abu Yazid yu pubut lagi saknyo
you tanpa ro banik mit han siap ke ganggap ro ke manusia suci ganggap ro ke urang terhormat masa tanya urang terhormat lai pelotong kata ibadat tak tanpa ro di banik mit masa you jak ba rumah urang yang merokon detok tanya hidung icum jaro ibi sedekah pemulia orangnya truk tajak orang dia trom ro tu yang kengken ni you kenan. Jadi ucapan yang gemarit le murid benar walaupun kun subhanallah tu pun makna li Abu Yazid yang kan subhanallah maha suci Allah tapi subhanallah maha suci lu masaknya nak you balu maka mio kafir kun je ke Islam mio kah kun je kafir yang narit yang model-model narit ulama sufi mana boleh makna cara lain mana boleh makna cara lain kan maksud secara lah kan maksud secara lain gamho yang gambaran maka ini kan pingat ini kan menyawate ke sampaikan lesiro urang arif yang kateguh dan kamantap gotnya dalam makrifat tapi hana tujuan untuk hidayah kepada murid yang enggak anggap ifsha usir membongkar rahasia fahaluhu yaqtadi wujudas sumti wa adaman nutqi maka kondisi seorang arif yang kamantap dan teguh dalam ilmu makrifat atau ilmu hakikat bila tidak ada tujuan memberi petunjuk kepada murid itu menghendaki akan adanya diam dan tidak ngomong. Orang yang katruk tingkat arif hana tujuan untuk gebi hidayah ke murid yang seharusnya diam baik marid ketika gemarid hana tujuan bi hidayah sama dengan yang anggap bocor rahasia ketuhanan bahkan payah diam yang seharusnya baik marid ya nau fi hadratil haq karena orang arif tersebut berada dalam sisi Allah yang maha benar tanya dengan iku Allah tanya dengan dalam hadrah Allah mengiku orang raya mentang nya lalu ada perah abang orang lain kenang dut iku orang raya mentang lalu dengan HP kenang dut dia tak merompak gubernur ataupun presiden kan aku bah HP luar yang presiden merompak anjib pertama HP ku bah luar dia tutubit joklam tu jadi hanjit nak aktivitas menggambar terkunaan selfie pegat video secara langsung yang dibolehkan hanya kepada petugas khusus yang je foto kegiatan dalam istana hanjit tanya bebas tak pertama ngapi kena pegat secara langsung pegat punang snapgram dalam sempunan snapgram ada depu pinan hanjit yang dengan manusia pula ikut Allah jadi para wali yang kateguh hati yang katuk kan menjadi ahli hakikat orang berada pada hadrah kudus orang berada pada hadrah ilahi seharusnya orang yang diam hanjit marid ketika gemarid tanpa tujuan yang enggak anggap bocor rahasia kan karena mereka itu karena bahasanya si arif yang mutamakin itu berada dalam hadrah Allah yang maha benar ya talaka yang mengambil ia akan barang yang datang ala sam'i kalbih di atas pendengaran hatinya min ajaibil ulum daripada keajaiban ilmu wa gharaibil fuhum dan yang jauh-jauh daripada pemahaman taruji orang tengah dengar hati pendengaran orang yang sedang mendengar ilmu-ilmu yang datang terus-menerus limpahan ilmu daripada Allah masa tengah mendengar limpahan ilmu yang datang daripada Allah tapi disibukkan dengan aktivitas yang lain fa kaifa yasduru minhum nutqun bagaimana bisa timbul dari mereka oleh ucapan atau takbir ataupun ungkapan ala ghairi wajhil madhkur dia itu bukan cara yang telah disampaikan di belakang tadi wasumtu min adabil hadrah padahal diam itu termasuk etika ketika seseorang sudah hadir di sisi Allah ini ngecok di kesimpulan nyamankan hadir ubibut pegahro ka hadir sebabnya orang hadir ubibut pasti jaga adab pasti jaga etika agar tidak orang bangga dia pegang kan dautat dengan upati dautat gubernur pelima gambar badai nak gambar dia kunjungan upati daerah nak ada betul juga pegah dautat pas tiga tayu proposal hana tok proposal dia yang pegah dautat ngupati yang tanda dakwah tu kau bibut hadis tidak orang mioka katruk tingkat hadrah ilahi katruk gaknyan hati gaknyan semakin dekat dengan Allah hanya mungkin disibukkan dengan aktivitas yang lain hati punya sampai sibukkan dengan aktivitas yang lain yang berartikan ubibut dakwah anggap qala Allah azza wa jalla wa khasyatil aswat lirrahman fala tasma illa hamsa menunduklah segala suara-suara bagi Tuhan yang maha rahman maka tidak kamu dengar kecuali bicara secara pelan-pelan orang arif
hana takelan urang arifnya berkoar-koar, tapi urang arif banyak diam. Urang arif kalau bicara pun secara pelan, karena suara mereka, pendengaran mereka, suara mereka khusyuk, tadarru kepada Allah yang Maha Rahman. Seandainya mereka pun ngomong dengan secara pelan-pelan. Kemudian penjelasan dalam kitab Iqadul Himam, penjelasan dia becut bahawa hati para orang arif, hati orang-orang arif daripada makrifah dan rahsia-rahsia tauhid dan ilmu-ilmu yang mendalam yang tidak disanggupi oleh kebanyakan pemahaman orang biasa, itu termasuk rahasia daripada rahasia Allah. Wahum umanaullah, mereka adalah umana, orang titipan amanah, orang amanah atau orang titipan yang Allah titipkan ilmu tersebut. Maka tidak boleh oleh mereka memberitahu ilmu tersebut kepada orang kecuali orang yang mereka anggap ahli, layak untuk mendapatkan ilmu tersebut. Mana sebagai orang tidak pegah hatanya geseut mana geseut ikan mau kamu pelajari kibangkan ahli. Yang menan makna ahli, tanya bi ahli kata beut pada kitabnya ahli sih. Menan mana ahli. Jadi anggap tanya karena hana tabut atanyan kirakan ahli sebab gaduh fikih. Ini gaduh fikih kok jadi kita dah tahu tabut. Mina gaduh fikih. Kecuali ilmu yang dibolehkan mengungkap sesuatu walau kepada orang yang bukan ahli, orang-orang yang diluapkan perasaan yang tidak memungkinkan untuk menahan tentang hakikat sesuatu tersebut. Karena penjelasan yang kita Iqadul Imam bahawa kondisi seorang salik yang katuk tingkat fana nya melazimi kepada gaib daripada yang kan Allah. Yang dia bagaian Allah tahu. Jadi yang kan Allah gaib. Wateka gaib yang kan Allah nya makam salikin. Adapun menyebabkannya melazimi kepada ijad kulli syai' ma Allah. Jadi pumantang ya kalan Allah ini. Pumantang yang terjadinya dengan Allah. Jadi mia sahib fana buno Allah gadah daripada agaknya, bukan Allah gadah, astagfirullah, gadah ubina alam daripada agaknya, tinggal Allah tok. Mia sahib baka wujud sesuatu daripada alamnya, tapi wujud daripada Allah. Jadi na yang lenyap alam, yang na tu Allah, na yang wujud, tapi baka ma Allah kan, baka ma Allah. Pumantang yang alam alamnya baka ma Allah, maka billah, karena baka gitu baka li Allah. Yang menyo katruk tingkatnya, yang katruk tingkat arif yang dia tifana alam. Makanya memandua boh pangkat wilayah. Man nak pegah atas tanda Firawali, nak pegah li Abu Hasan Asyadzili, alamatul wilayah pertama ridha bil qada was sabru alal bala wal firal ila Allah inda syada'id war ruju' indallah indan nawaib. Menyona pe bohnya karena tanda-tanda wali, walau kan wali besar, minimal wali kecil. Ridha dengan pemandang keputusan Allah. Hantam pernah nak iktira latih. Hanya ridha je tapi dah ujung. Pun protes le. Nak kelau, laula. Ya kan? Anda tak kan? Siapa pernah kejadian dengan kapu? Umman kan. Itulah orang yang umman. Kira kujak orang yang umman mana? Umman mendeha. Mandum na umman. Tapi menyasira wali hana umman. Itu nak umman. Tidak ungon dia kaji ke PNS telah pakai kuliah. Tidak dempu telah duduk dia. Yang menyawali hana telah duduk ridha bil qada. Ana tena bala api bersabar. Ya tayang hana bala hana bersabar protes le dia hana jalan keluar lain baru sabar. Di sabarnya bak pun. Menyawali kan dari pun. Alian firar ilallah inda syada'id, ketika menghadapi kondisi sulit lari kepada Allah bukan kepada manusia. Tengok tena kesulitan jabangan, ya kan? Lagi bantu. Kalau dengan partner yang kau berhasil, kau sukses karena rezeki bercut, jak kena lagi bantu. Yang kan firar ilallah kan? Firar ilallah.
Kemudian rujuk ilallah indan nawaib, arti hadapi musibah kembali pada Allah. Tanya nak kembali lafaz sagai inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Babah sagai. Tapi arti hana ubebut, hana selaras dengan yang tak ucap arti tengok. Yang kenyang kepada Abu Hasan, tanda sira urang memiliki pangkat wilayah atau wali. Buah tanda ridha bil qada, sabar alal bala, kembali kepada Allah ketika menghadapi kondisi sulit, kembali kepada Allah ketika menghadapi musibah. Maka bisa jadi seorang walinya walau kan orang alim sekalipun. Maya hana malim, cuma orang biasa tapi gejaga ke ifah dalam udip, gejaga hana tamupu maksud, bersabar, bisa jadi kan saudara wali. Walau hana yak buat, hana lazim bumuci orang yak buat je ke wali. Walaupun orang biasa, masyarakat biasa menjalani agama seperti biasa, ilmunya hanya pas-pasan, tapi gejalani udip buatnya penuh dengan kesabaran, yang bisa jadi wali. Bisa jadi orang cacat wali, orang cacat tapi terima qada Allah terhadap buatnya hana gaki, qada Allah terhadap buatnya buta, hana le protes, gejagaro, hana yang melakai kena melakai gede, hana pihina ro manusia, bisa jadi yang wali walau buatnya buta. Bisa jadi yang wali walau buatnya capi. Bisa jadi yang wali walau buatnya hana pernah gak mendagang, hana pernah gak ber. Jadi pangkat wilayahnya kalau dentai ba orang yak ber, kalau dentai ba orang yang ibadat dengan cara suluk, kalau dentai jadi ba orang biasa. Yang penting nak pekbohnya nawnya sabar indal bala, ridha bil qada, firar ilallah inda syada'id, rujuk ilallah indan nawaib musibah, syada'id kesulitan. Yang pekboh tanda wali. Kalau you nyoba tira urang na tayan pekboh yang jid lake doa ba urangnya, lake keberkatan. Kita jak ba urang menan lake keberkatan. Doa kelung doa kelung baik tadang hidayah, doa kelung bagah jid beut, melapang dada, mudah dalam terima ilmu. Yang mana urang pekboh tayan. Walaupun dia tak secara lahir kan orang biasa. Hana surban, hana pakai baju jubah, hana broken gesemu beut, atau hana wirid-wirid yang masyhur megah yang kita baca wiridnya, walau hana sekalipun bisa jadi yang wali. Kalau dentai orang yang pimpinan majlis zikir wali, kalau dentai kan pimpinan majlis zikir, buku zikir puluhan ribu cetak bagi ke jamaah, kalau dentai wali. Bisa jadi wali benar bahawa orang yang sapu hana buta ke geduk kalau geremah kat Melaka hana sapu hana gegak entam gekun pu yang terkedi oleh Allah ke yang terima mendung hadapi dengan kesabaran, bisa jadi yang wali. Kamu kan itu terpengaruh dengan turban, terpengaruh dengan zikir-zikir kalau nanti getanya hanya tapi nasi orang lagi yang perlu nak pegang. Baik mudah terpengaruh rona yang ke tanda-tanda yang kami sampaikan oleh ulama-ulama nya lembutruk ke rona nampak itu ukuran barang masing-masing. Jadi yang inti tanya dalam murid tetap hana gebi menganggap remeh orang lain. Tak sabuh hikmat Allah Taala gesam wilayah bak manusia bak hamba kenyan supaya baik gampang-gampangnya menganggap remeh manusia yang lain. Kan kabih le kalami kemanyan. Kemudian bahkan para walinya hanjit menyampaikan sesuatu yang mereka yang nampak pada mereka tentang ilmu hakikat bila tanpa izin daripada Allah. Karena nasabu hadis dipegah oleh Nabi, kalimun nas bima ya'rifun wada'u ma yunkirun aturiduna ayyukadziballaha wa rasulah. Kalimun nas bima ya'rifun, marid oleh kalian, ngomong oleh kalian akan manusia bima ya'rifun, dengan barang yang mereka ketahui. Wada'u ma yunkirun, tinggallah barang yang mereka ingkari. Mereka pegah sesuatu ini ingkar. Yang konsep dalam berdakwah, konsep dalam menyampaikan ilmu, sebagaimana sabda Nabi, kalimun nas bima ya'rifun wada'u ma yunkirun. Hatta yang hantam mi dengar pi tak pegah, yang nak diingkar ente dah pegah mendah datang ka ma'ruf. Maka Imam Haddad pegah
hendak adalah pembicaraan seorang alim kepada orang awam berkisar tentang 3 perkara. Yang haba Imam Haddad, urung Ratib Haddad. Apa 3 perkara? Pertama, mengingatkan tentang perkara-perkara ma'ruf atau perintah untuk mendorong orang awam tersebut mengerjakan perbuatan ma'ruf. Yang kedua, mengingatkan tentang haram untuk mengingatkan orang awam tersebut meninggalkan perkara yang haram. Yang ketiga, mengingatkan tentang nikmat-nikmat, faedahnya untuk memotivasikan atau mendorong hamba tersebut bersyukur kepada Allah. Bila pembicaraan orang alim keluar dari 3 perkara tersebut, maka akan menjadi fitnah bagi si alim tersebut. Maka pekan kadang-kadang tengok hai terimong, tengok memberontak, tengok kadang-kadang dilecehkan, tengok kadang-kadang hanya diterima oleh sebahagian orang, oleh diterima oleh sebahagian lain, karena mungkin nak kesalahan pada diri kitanya. Kadang-kadang ada sadari kesalahannya. Kadang-kadang narid haba yang kitanya sampaikan ke masyarakat, ada yang golong na idin dari Allah. Tak pegah ada yang hantam didengar, mau diingkar tu. Ada Nabi numarik kalimun nas bima ya'rifun wada'u ma yunkirun aturiduna ayyukadziballahu wa rasulah. Apakah kamu mau bahwa mendustakan oleh mereka akan Allah dan Rasul? Tak pegah ilmu hakikat ke orang yang mantang gebeb bab taharah, bisa jadi keingkar. Tak keingkar, tak baca ada ayat, tak baca ada hadis. Bisa jadi kerana haid terima oleh-oleh hana logis, ayat-ayatnya hang betih, yang gak keingkar, kagak bersulit Allah. Hadis-hadisnya hana betih, kagak bersulit Nabi. Maka karena efek jih, konsekuensi jih raya, maka Nabi nilarang aturiduna ayyukadziballahu wa rasulah. Apakah kalian mau bahwa mendustakan oleh mereka akan Allah dan Rasulnya. Kemudian haba Nabi Isa alaihissalam, haba Nabi Isa, la tada'ul hikmah inda ghairi ahliha fatadlamuha wa la tamna'uha ahlaha fatadlamuhum. Jangan kamu letakkan hikmat, hikmatnya ilmu tentang hakikat, jangan kamu letakkan hikmat di sisi orang yang bukan ahlinya, maka kamu telah menzalimi hikmat tersebut. Dan jangan kamu tegah hikmat akan orang yang ahli hikmat, maka kamu menzalimi mereka itu. Nyotro orang yang wajar tak pegah tentang ilmu hakikat, handa tim pegah yang tak zalimi orang yang. Nyotro orang yang hana wajar tak pegah ilmu hakikat, tak pegah yang kata zalimi hakikat. Yang haba Nabi Isa. Yang maksud li Imam Ghazali, man nataka bi syai'in minhu wa qatluhu afdalu fi dinillah min ihya'i asyaratin. Orang yang ngomong tentang hakikat sesuatu tetapi ngomongnya kepada orang yang bukan ahli, maka membunuh orang tersebut lebih utama dalam agama daripada menghidupkan 10 orang. Kemudian nak cerita la ilm ni lagi contoh Asyibli nak dengar Asyibli nya je ke aulia agaknya. Kadang-kadang lagi yang kalau berapa awai dalam kitab si ni ada roda. Hak mana pernah orang protes bak FB. Nah bak FB kan biasa orangnya tulis kata-kata yang puduk gambar. Ipo posting bak FB, kelung posting orang lain. Nah orang komen, hai dah ada pegak gambar orang yang dah kata pegak hak paten. Nah dah pegah dia kata pegak hak paten. Empun lah maksud lo. Kerana haba abu tumin atau haba barang gasau kan biasa no kena tengah masanya media sosial puduk gambar abu, pegak tulisan di samping yang kata-kata nasihat. Yang kata-kata nasihat pu pindah pegah li abunya atau hana pokoknya kai tulis lah li murid menan. Jadi TPA BFB nah sebahagian orang yang hana senang ke abu atau ke gorengan ke komen yang pakai kayak pegak hak paten yang kat dalam kitab. Antara nyata gurau yang pegah kat dalam kitab. Pen ada pegah dengan ada pegah yang kat dalam kitab. Kan biasa ke dia fikir darah dah. Ba ada pegah pandai darah men kat dalam kitab mendum. Padahal bulan buah untuk pulih. Asyibli yang merempok hidayah agaknya gara-gara hal sepele. Goknya pernah gelantik li siro raja menjadi qadhi bersama ngon goknya. Nah padum-padum ro
dilantik menjadi qadhi. Lih acara pelantikan dipelantikan gak nyanjik ke qadhian wotin gua ngan gak nyan dalam kondisi sakit batuk-batuk TBC lah maksudnya. Batuk TBC kan ipa kena macam-macam lah, sehingga karena saking berat batuk gesampuh tet babah atau ibabah gak nyan dengan bajajah jubah kebesaran yang gepakai waktu dilantik je ke qadhi. Truk beritanya mbak raja gepecat li raja bungeh tu. Ganggap penghinaan karena menggunakan baju kebesaran dah baju wisuda lah bahasanya untuk ke sampu-sampu ibabah waktu batu pelecehan kira. Mesti baju wisuda ron merasa beteli mesti iku dosa ni ke rektor ni cok ni sampuh tumut banyak bungeh puan bungeh bisa cabut esro ni nak jadi hijau S1 gara-gara Yusuf baju wisuda ni cok nak sampuh cabut nak sampuh tumut. Jadi kejadian bakngan Asyibli sehingga leh kejadian dipecat li raja gerenungi tek li Asyibli nyodum bajai dunia ipinjam li raja tak gunakan bak tempat yang hanagat bakkan yang sewajarnya, dianggap pelecehan sampai truk bak dipecat. Kiban ke tubuh tayo yang gebi li Allah tak gunakan untuk mengabdi ke manusia kan ke Allah. Tubuh jaro ulai hidung mata yang gebi li Allah yang merupakan lagi pakaian bak tubuh tayo hana lekang tapi tak gunakan untuk mengabdi ke yang kan Allah kurunain yang membuat hidayah sehingga gejak Asyibli bak raja gejuk pulang jabatan ilung hanalung terima li sebagai qadhi ngecek pulang ni 4 baja-baja je pulang. Gara-garanya mendapat hidayah Asyibli sehingga ketika mendapat hidayah Asyibli, hidayah yang penyebab gara-gara ngon yang batuk-batuk kaitan arum batuk berapa kadang yang je ke penyebab hidayah tanya. Jadi sehingga agaknya mengembara mencari Tuhan sampai agaknya bak tabah wate pernah geba obor teteng le urang kupu obor nak tek Kaabah karena urang isumah Kaabah kan isumah Allah. Sehingga pernah geba obor 2 boh lom bak jaraunun bak jarawi tabah kena tek neraka tabah kena tek surga mengat isumah urang berkana Allah tok baik kana ia ke neraka baik kana ia harap surga. Nandung kata-kata Asyibli yang contoh ungkapan-ungkapan orang yang akan meluap perasaan. Anan pernah lah Asyibli nya ucapkan kata-kata yang pernah bahasa bawate so mentang yang kun nama Allah gejuk gula bumbun geme bumbun saja yang menumpah nikmat so yang timkan Allah gejuk bumbun sampai dah tu bertingkat kerana yang le harta ke telefon kan bumbun le gejuk so yang timkan Allah gejuk sampai lah abah bebeler pendinar pasal abah orang nya telefon pakai duda so yang kun Allah gelakai kodaku yang kan membuat bingung sehingga orang tanya kiban cara ron wa telefon so yang timkan nama Allah nijuk bumbun malah nijuk duda so yang kun nama Allah kan lekai pancung orang karena ibadah penyakit ghirah kan penyakit ibadah ghirah yang cemburu karena li Asyibli cemburu ke mulut yang menyebut Allah dalam keadaan kotor. Jadi orang sebut Allah bukan karena sebenarnya dari hati yang tulus karena mengharap yang lain. Maka ketika nak orang yang sebut nama Allah gelakai pancung ngan peding karena ghirah hati kan cemburu. Lagi tanya tentang orang yang tak cintai ada jid nan orang yang mentang baik cikat lego. Ya kan? Ada pula yang tak ya tulis nan orang yang tak cintai dia ya tulis bak silap ji ada beranggapan ya tulis kan mungeh ada. Mungeh pun ada tulis nannya. Ada jid baik cikat lego. Menan ke Asyibli cikat nama Allah mentang le orang karena kan dicikat dari ketulusan hati. Pengeh tu. Sehingga lelaki pancung. Sehingga Asyibli nya pernah mau bunuh diri karena orang yang di mabuk cintanya hana obat kecuali bertemu dengan orang yang dicintainya. Bertemu dengan Allah melalui mati dengan cara lain. Pernah getik dalam sungai Tigris di Nangro Iraq. Tapi dimentahkan gaknya li ombak sungainya ke di darat hana meninggal.
getik ro di tempat mayang hana meninggal, gejak langkawan binatang buas, langkawan rimung, malah rimung pelung kai paju agaknya. Sehingga agaknya menyesal lang keadaan pu keng gundah bulana gekeun tiro ge ho kujak lung musao hai tung le bukit hai tung kerung hai tung binatang buah pihan ani tung. Sehingga dengar kekenyan dengar suara dari langit, haitung lewatnya luntung ilung. Nah, haitung lewatnya luntung ilung. Awaknya haitung, rimung iplung detok cibeli. Getik roh dari gunung han mati. Gegerup lang kerung han mati. Haitung lewatnya luntung ilung kena dalam. Kemudian sosok orang yang lagi al-sibli tak yang. Jadi mendapat hidayah hanya gara-gara menderita penyakit benar. Gunakan bajai kebesaran untuk sampuh ibabah, sampuh genehu, sehingga dipecat. Tengok kita dum mata bajai kebesaran dunia mentang bisa dipecat. Kiban kita yang ada gunakan bajai Allah kan bak tempat yang Allah ridai, bisa-bisa dipecat oleh Allah. Yang membuatnya mendapat hidayah. Yang contoh-contoh narid atau haba yang diucap dari para wali, yang kadang-kadang habanya gara-gara luapan perasaan yang kam meluap-luap yang nabak uringan sehingga hana sadari pu yang itu bit dari babah uringan kabehnya. Kemudian lanjut Ibnu Athaillah alam al-ibaratu kutun li'ailatil mustami'ina walaysa laka illa ma anta akilun. Bermula ibarat itu makanan pokok atau nutrisi li'ailatil mustami'in bagi orang-orang yang membutuhkan, yaitu al-mustami'in, orang-orang yang mendengar. Jadi ibarat ataupun ungkapan para wali tersebut adalah makanan pokok untuk orang-orang ailah. Ailahnya na makna keluarga, na makna orang fakir. Nya idafah lil bayan, takdihia al-ailah, ailah hiya mustami'in. Ibarat tutur kata bijak atau tutur kata ungkapan para aulia Allah adalah ibarat hidangan makanan atau kut bagi orang yang mendengarkan. Walaisa laka, dan tidak bagi kamu ilama anta lahu akilun, tidak bagi kamu kecuali barang yang bermula kamu baginya akilun itu yang memakannya. Yang mana logat leh, apa makna ke lagi-lagi. Jadi tutur kata bijak adalah laksana hidangan makanan atau ajaran para waliullah punya ukuran sesuai keadaan orang yang terima. Hikmat dan nasihat yang waliullah ucapkan adalah laksana makanan bagi hati yang berbeza rasa dan porsinya dari satu orang kepada orang lain. Jadi ucapan adapun nasihat yang waliullah ucapkan belum tentu sama untuk satu orang memandang dengan orang lain. Maka gekeun li Fatah al-Musili, artinya orang yang sakit miotatun daripada obat dan makanan selama leuro akan mati. Menansit hati kitanya yang sakit bila tidak diberi kalam-kalam hikmat juga akan mati. Maka ada kalan cerita-cerita orang saleh ketika berkunjung urang-urang yang lebih di atasnya sabi-sabi gila ke nasihat, gila ke kalam-kalam hikmat, gila ke nasihat, gila ke petunjuk. Ana begah data yang lara, data yang hana penting. Maka ini aku gambarkan oleh Ibnu Athaillah bahwa ibarat ini adalah ungkapan yang diucapkan oleh ahli tarikat atau ahli hakikat tentang ilmu dan makrifah, itu laksana hidangan makanan bagi orang yang membutuhkan, yaitu mustami'in. Ailah orang yang membutuhkan di mana? Yaitu mustami'in. Walaisa laka illa ma anta lahu akilun. Dan tidak bagi kamu daripadanya ibarat atau kalam hikmat atau tutur kata bijak guna kecuali barang yang membelah kamu baginya itu memakannya. Jadi kalam hikmat para aulianya yang jut tacok le katanya yang ke atas yang ada baju. Sebab dalam tentai makanan ke orang yang pemula sama lagi makanan ke orang yang ka senior. Dalam tentai makanan ke sabi kanak mit sama lagi makanan orang dewasa. Yang ambil bayi tajuk rujak keeng mati. Jadi mentang makanan
makanan pu asi, ya tu yang lem makanan di buah pisang tepi ataupun bu yang kata tepi. Saya bu guri dah jo. Nak min mantau mu 6 bulan bu guri meli makanan ni teh bunga. Alang sambal lado lo. Coco lo nya makanan. Mati. 2 bulan ni akan meninggal. Jadi menansyid, Madinah laisa laka ila ma anta lahu akil. Tidak bagi kamu, tidak jatahmu atau apa yang engkau peroleh, hanyalah apa yang engkau makan darinya. Dumna it apa jo yang kedumnan merumpuk jatah kegedanyo. Maka nak beralang dalam tempat lain hikmat atau tutur bijak kata para wali adalah milik atau harta hilang, dhallah harta hilang, harta tercecer daripada orang-orang Islam. Karena itu ambillah hikmat dimanapun kalian temukannya. Merumpuk hikmat bab bate cok bab bate, merumpuk hikmat bab binatang cok bab binatang. Jadi dalam tentai hikmatnya merumpuk bab urang malim, dalam tentai merumpuk hikmatnya bab urang saleh, bisa jadi merumpuk hikmat bab binatang, bisa jadi merumpuk hikmat bab benda-benda jamat, benda-benda mati, benda-benda yang tidak memiliki ruh. Nanti dah kalian nak cerita ke sebab dalam tafsir kalau sejarah ada kadang-kadang hikmat je kecok bab benda-benda alam. Ketika kejadian banjir bandang waktu masa Nabi Nuh kan tanda ji bab pu kan, bab dapu padam apui bab dapu masaan. Ketika ke padam apui bab dapu yang tanda berarti banjir dalam teruk. Yang berarti tanda hikmat. Maka ji na urung zaman yang je ke prediksi sesuatu gedengar su kliung gedengar su nyo su je kag depu pu tanda. Karena orangnya bisa mengambil hikmat. Maka na haba ba'dhum kiba kulli ba'dhum haba ba'dul hukama. Sebahagian hukama pernah gemarit man lam yafham sariral bab wala taninat dzubab wala nabihal kilab walaisa min dawil albab. Orang yang tidak memahami berderitnya suara pintu, tidak memahami desingnya suara nyamuk, tidak memahami menggonggongnya suara anjing, maka bukan orang tersebut orang yang memiliki hati. Ya baurung hukama. Mana ji putra kira orang yang gatuk tingkat waliullah yang arif, su mekrek pintu undang kau do. Su sayup nyamuk atau apa kamu ho putra mana? Su menggonggong asai ka kagdepu pun mana. Amionya nak ada orang dalam, hai su asai kabe. Hai su mengkrek-krek su pintu, su pu desingan suara sayap nyamuk. Kainan tagah nak depu pu makna yang kandung yang laisa min zawil albab. Maka kalam hikmat ataupun ibaratnya adalah makanan kepada orang yang mampu mengambil hikmat. Lagi yang ibarat perokun orang yang pelai kepada makanan habis-habis, maka ibarat atau kalam hikmat orang arifnya makanan pokok untuk hati orang fakir, yang di mana orang fakirnya, orang fakir maksud digazikan orang fakir butuh katanya, yang mana selalu mencari penyebab-penyebab untuk menambah keyakinan hati orangnya dan melihat sesuatu yang mereka sukai. Maka senantiasa orang-orang yang butuh kepada kalam hikmatnya dalam asuhan guru dan dalam asuhan mursyid tarikat ganyan, sehingga membuat kesempurnaan keyakinan ganyan dan terpetunjuk ahwal hal-hal ganyan. Adapun orang yang dalam tingkat mampu mengungkapkan sesuatu atau mampu mengambil daripada kalam-kalam bijak manfaat, yang orang yang mentang melazimi sangkar gitu. Jadi butuh kepada asuhan orang yang bi makanan, yang bi minuman, karena seekor burung bila keluar daripada sangkar sebelum burung tersebut kuat sayapnya, burung tersebut akan dimakan oleh anjing atau dimakan oleh ayam, kucing, ayam, dan menjadi permainan kanak-kanak ataupun perempuan. Yang kelang kitab
Jadi gedanyo yang mentang ahli ibadat tapi golong truk tingkat arif yang anggap lagi ticim mentang langsangkar. Perlu kepada orang bi umpun, perlu kepada orang bi minuman. Tanya perlu kepada guru mursyid. Golong kang sayup. Mio ge perlu mentang ase ipu meen le hawa nafsu gambarkan lang kitab ipu meen le urinang dalian nikmat. Ticim anak kang ipo kai drop nikmat. Nikmat baik jajak bunga drop. Je kayun, je kemainan nikmat. Kemudian ibarat ni. Dia dah perasa dah lu tahu suluk dia gesatlah ana perubahan. Yang tanda katanya mentang lagi ibarat dicim lam sangkar, mentang butuh kepada mursyid. Hanjik gelah. Maka orang zaman dalam menempuh jalan menuju Allahnya kan sibulun atau 10 orang yang suluk 10 tahun. Murid Abu Yazid Al-Bistami gemulazamah dengan Abu Yazid 10 tahun. 10 tahun gemulazamah hantruk lagi makam Abu Yazid lah. Karena hana siap mentang terhijab katnya dengan diri katnya. Ya kan kemudian rasa lagi yang tahu suluk. Kebiasaan saat dia bercampur baur dengan orang biasa, bergaul dengan orang biasa, berinteraksi dengan orang yang biasa, kebiasaan bidik-bidik ke kada. Kemudian dalam suluk tak kena sama-sama suluk. Walaupun dia dah pubut pun nak memaksa kena hana mangat ikut kai pubut tanya hana mangat ikut dengan bidik tanya tak tapi dia tahu luar saat berkumpul dengan orang-orang yang hanali perokun sesama wirid atau sesama suluk kalau kebiasaan ni. Yang tanda dia mentang lagi dicim lam cintra hanjit lu halam ana siap lam untuk lu. Kemudian makanannya hanjit tapajuh kecuali kadar yang sesuai karena makanan pun lebih akan jadi penyakit. Maka ke orang yang saliknya makanan yang gebi legure agaknya beda-beda. Kalau tentu makanan ke si A sama lagi makanan ke si B. Karamah maknawiyah bagaknya yang ke menyokana yang tanda lahir ke gedanyo bagaknya punangan hana di sisi Allah ke hana depu hamnya memang betul bohnya na bagaknya secara maknawi karena karamah sebab karamah maknawiyah istiqamah karamah maknawiyah ke istiqamah mio karamah hisi yang amrun kharik lil adat nya karamah hisi yang nampak dengan indra tayo nya amrun kharik karamah maknawiyah karamah dalam beramal karamah iman ke hanya dibuktikan takalan sabar kan tabi-tabi pu tena musibah mesti putus silap sabar dia musibah rebah anda tak sabar tergantung tak ke medal mesti tayo Honda yang hana tak kumati karena hana dapat duit pen tablo tak geblo le urang ci nya terubah biasa dah malah alhamdulillah lah ngati kaji tai belum lain kena kaji tibik model baru ya kan yang perasa abak rolang masing-masing mana pegah gambaran mentang baipok motor le urang inang yang tagalak yang tadi cok ke permoh sanggelap dunia anali nanti sabar anak istiqamah kan sabar bak sabuh bagian anak sabar bak bagian lain anak istiqamah jadi yang gue pegah menelikut tanda wali sabar bil qada sabar indal bala ridha bil qada yang beristiqamah ridha agaknya yang ada gerida yang ada hana gerida atena urang musuh keputusan Allah orangnya agaknya nak urang sedekah 1 juta ridha senang hati sehingga keputusan Allah agaknya musuh agaknya rek gelam lalanggut bagi jak hana ridha yang mesti ridha hana istiqamah sebab istiqamah no dempu istiqamah dalam ridha istiqamah dalam sabar istiqamah dalam mengharap hanya kepada Allah istiqamah dalam takut kepada Allah istiqamah dalam rajak kepada Allah dempu-dempu beristiqamah kan istiqamah bak sabuh bidang hana istiqamah bidang lain kemenan di yang tanda ayah hana leput boh kan mana hana leput boh pindu dah pubut dah pelotun nabi humu dalam denteh dah pelotun lagi contoh murid Abu Yazid benar dalam denteh mesti tengah dah ke Abu Yazid yang mana dah pelotun berkhidmat raja Abu Yazid. Al-mustami'una mausumuna bil faqri wal hajat ila ma'na ma yastami'una ilai minal mawa'id wal hikam wa huwa kutu qulubihim. Orang-orang yang mendengar kalam hikmat daripada orang arif itu ditandai dengan fakir dan hajat, dengan butuh kepada makna barang yang didengar oleh mereka itu ilaihi kepadanya barang
pandai barangnya minal mawaid daripada pelajaran wal hikam dan hikmat hukum. Wahwa dan dianya pelajaran dan hikmat itulah makanan pokok untuk hati mereka. Wa ghidha, ghidhaan sesuatu yang mengenyangkan atau dalam masalah ini ke nutrisi bagi roh mereka. Kama anal mustat'imin, sebagaimana bahawa sungguh orang yang meminta makan. Soal menyona tasydid iati hamzah yang makna jamak daripada sailun. Nyo soal hana tasydid yang makna melaki. Menurut gatah bak mustat'imin yang mati tembai suali. Kama anal mustat'imin wasuali. Baik suali. Sebagaimana bahawa sungguh orang yang meminta makan wasuali dan yang meminta-minta mausumun ditandai dengan fakir dan hajat kepada makanan pokok untuk badan mereka itu. Urang yang megade, urang yang laki makanan bakgop, yang tanda urang yang fakir dan butuh kepada makanan, butuh kepada abu, butuh kepada kuah, butuh kepada ingkut. Le urang yang meminta pelajaran dan hikmat daripada para orang arif, yang tanda urang yang fakir dan hajat kepada makna yang gedengar daripada para arif. Wa kama anna aqwata haula'i muhtalifatun, sebagaimana bahawa sungguh segala makanan-makanan mereka itu, orang yang meminta makan itu berbeda, fala yaslu, maka tidak cocok untuk satu orang dari mereka itu oleh barang yang cocok untuk yang lain daripada makanan wal asyribah dan minuman, litilafi tabaihim wa amzijatihim, karena berbeda tabai kecenderungan watak mereka, wa amzijat dan suasana hati mereka. Jadi makanan secara fisik pun berbeda urang, berbeda makanan. Dalam dentai makanan cocok ke si A juga cocok ke si B. Tapi pajuh kuah pelik bak urang yang kan urang Aceh cirit gelehnya. Tapi orang Aceh hancirit. Makanan awak Jepang hana model tagun, mentah-mentah. Lain makanan, lain urang, lain makanan. Jadi dentai sama makanan kita dengan makanan orang lain. Kalau dentai cocok bak lidah tanyo, cocok bak lidah orang lain. Yang makanan fisik atau makanan jasmani kan makanan ruhani. Fakadzalika aqwatul akarina, demikian juga makanan-makanan pokok kelompok yang lain. Mana akarin, urang yang kan mengutamakan makanan fisik atau jasmani, mukhtalifah berbeda-beda. Fala yasluh liwahidin minhum, maka tidak cocok bagi satu orang nibak mereka itu akarin minal ibarat daripada ungkapan-ungkapan bijak allati tatadamman, ungkapan bijak allati yang dikandung akan wujud kud maknawi, kan kud jasmani tapi kud maknawi, barang yang cocok dan layak untuk yang lain karena berbeda mazahib, berbeda keyakinan mereka, wa tabayun matalib, dan berbeda tujuan atau tuntutan mereka. Jadi intijih makanan biasa menteng, beda urang beda makanan untuk roh pun beda urang beda makanan. Makanya ungkapan yang diucap oleh para walinya menurut kesau diucap. Dalam dentai diucap ke si A, lagi diucap ke si B. Maka lu dah dengar cerita-cerita dari ulama jamun, sesama murid kadang-kadang beda terima amanah dari gure. Nah kan? Ada lupa ilmu kemagayan cukup. Tapi beda, pakai beda. Karena gure arif. Gure arif getupu dah ibarat yang cocok ke si A, kadang-kadang hanya cocok ke si B. Maka ke si B gewasit mana? Ke si A gewasit medeh. Entut ote di kalangan murid-muridnya mekaru tut. Gure ron kainan je gebut. Gure kamu kainan je gebut, pakai beda. Yang kan penyebab ji. Karena ibarat ungkapan hikmat yang gebi le tira urang arifnya laksana makanan. Kut ni. Di karena laksana makanan kalau dentai cocok untuk semua orang. Menanci ibarat kalau dentai cocok untuk semua orang. Maka ada kala nak ini mental marhum Abun Jamun kena sebahagian murid yang memang dia ikut perjuangan. Karena memang dia kala ada geduk dia api hamalin. Membubut trip tai daya. Maka gua si dah pun puran wo nak ikut Hasan Diro. Dia ikut perjuangan. Karena ada geduk dia kan malim-malim. Ada pun kala dia pun lebih berat hobi kena kita dorong je. Pun dapat sama.
dapat sayu dah tetap amalin yang dalam fikiran ke perjuangan tapi ya ulang lagi kita dorong dah hana pu ke silakan you ya berjuang pada dulu thai daya ante hana nampak mikir kitab tubuh ke daya ulai lu ada ya yang kemenan gambaran jih kalam hikmat maka kalam hikmatnya kalau dente sabuh kalam hikmat dia dah ungkap untuk ramai-ramai orang. Kemudian lanjut lam Ibnu Abbad faiza sami'ta ibaratan min alim au arif au ahadin min ahli hadzat tariq walam tahudda minha bi syai'in fa'lam annaha la tasluh li quwwatik wa ghidha'ik. Maka jika kamu mendengar akan ungkapan kalam hikmat dari seorang alim atau seorang arif atau salah satu daripada ahli ini tarikat, itu kalangan sufi, walam tahudda dan tidak kamu capai, tahudda tanalan, tidak kamu capai daripadanya ibarat tersebut dengan sesuatu. Tidak dengar haba orang alim, orang arif atau orang sufi hana faedah sang haba. Fa'lam maka ketahuilah annaha la tasluh bahawa sungguhnya ibarat tersebut tidak pantas untuk kekuatan kamu dan makanan kamu, tetapi dianya itu pantas untuk orang lain atau kelompok yang lain. Yang baik dah pegah pu urang malim hana manfaat haba, pu cik pegah urang saleh, pu cik pegah waliullah haba hana manfaat. Yang nam tulis dalam kitab hanggebi ingkari karena bisa jadi yang gak nyan marit nyan ke urang yang hana dih batanya haba sira urang arif geputubit su atau ungkapan habagayan yang lagi tanya hana mufhum yang giyu taslim cuman baik terjadikan ke makanan tayo kata depunya cocok ngelambung baik paju tapi beta yakin yang nama makhluk yang sanggup paju lum nalung kalau orang yang hana gepaju capli lain pada benda hana merasa paju bu jit bu putih dengan capli tu hana payah paju engket capli lagi tanya paju wanggur paju capli yang bang paju capli tu tabo-tabo regam habis paju capli yang patran jik dah berah dia kan makanan capli gimana kan makanan igau jik paju mana tengok lagi masalah lambung je dah paju mungkin lambung ngai pipa orang kita tengok gajian nak pupu dah tambah nak capli kan ada masalah sama ngai pipa i tengok nak sama ngai pipa i makanya hanjut dah penafi maka begah le ulama menyona haba para waliullah yang hana ada pahami giyu taslim serah kedua orangnya dan katanya giyu husnudzan yang baik tak ingkari karena bisa jadi gaknya tengah ge pegah haba dengan makhluk lain dengan malaikat atau dengan jin Islam yang di mana katanya hana dah kalan nyan perlukan etika ke katanya jadi ini pegah giyu yakini wadai ka yakin lah kan baik le taduk inan jak lain itanya mesti cara bertaharah dalam jelas tanya cara tak sembahyang besar dalam jelas karuh tayak buat bak sira wali tetruk kunang gepurno ilmu hakikat yang kita dengar menggantung yang baik tak pumadaro menggantung tapi nan kaidin you nabum doa kelong bujro begak-gaklah kaidin langkah sedih saat holain talimai palain kenapa yang sampaikan lagi dalam cerna dia yang salah orangnya bukannya kalau depu anak empum makin tetap inan jadi husnudzan yang ulang kitab kan berlebihan dalam husnudzan anggapnya pun yang sampaian broken satu saat membawa manfaat lah juga yang sehingga hana weh sehingga dalam cara beramal hana sahli sehingga tegu marit tegu rai kepegah tanya umi katut tingkah hakikat marifat hana payah sembahyang li kan hana sembahyang li padahal kan dalam tru takun gurai katut kan dalam tru ya yang salah apa enggak kepingan fa'lam annaha la tasluh li quwwatik wa ghidha'ik bahwa semua ibarat tersebut belum cocok untuk kekuatan kamu dan untuk makanan pokok kamu tetapi dianya cocok untuk kaum yang lain wa mimma yantazim fi hadzal salki dan sebagian pada barang yang cocok intizam teratur atau sesuai dengan pada barang yang sesuai pada ini jalan antakra asma'a ba'dhin nas al-ibaratu min ba'dil ashkhas atau ibarat lain yang cocok maksud likut putra minum kira-kira antakra bahwa menyentuh takra ketuk bahwa diketuk akan pendengaran sebahagian manusia oleh ungkapan hikmat yang diucap oleh sira wali nibak sebahagian manusia ucapan yang gaknya ucap oleh sebahagian orang mufhum putra maksudnya walau nak sebahagian lain ya hana mufhum fayafhamu minha
maknan lam yaksudhul mutakallim, maka dipahami daripadanya ibarat oleh sebahagian manusia akan makna yang hana gekasat akannya makna lim mutakallim. Orang yang marid habanya iaitu para waliullah hana maksud kenan, tapi kerana agaknya geteuh pahami haba walinyan, geteuh pahami kepada makna yang benar, makna yang lain. Wa ta'assar batinu, dan terpengaruhlah batinnya dengan demikian makna ta'assuran ajiban, akan sebagai pengaruh yang menakjubkan. Jadi termasuk haba para wali yang kadang-kadang hana mufhum, hana cocok ke getanyo, tapi tak tahu pahami. Ladum lagi yang mana awak tak pahami kepada makna lain, yang makna hana maksud lim mutakallim. Saya jadi oleh mutakallim hana maksud, tapi tanya dah tepu, tak pahami kepada satu makna yang mana maknanya memberi dampak kepada batin kita, semakin membuatnya yakin kepada Allah. Maka yaka'u dzalika li jumlatin minan nas, dan sungguh terjadi demikian bagi kebanyakan daripada manusia. Fa yafham kullu wahid minhum ma la yafhamuhul akhar, maka memahami oleh setiap satu orang ni mereka itu manusia akan barang yang hanya dipahami akannya oleh manusia yang lain. Dan hasil bagi mereka itu manusia dengan demikian ungkapan oleh ta'asur, oleh pengaruh ma'a anal mutakallim la yurid syai'an min dzalik, beserta bahawa sungguh mutakallim itu tidak menginginkan akan sesuatu daripada demikian. Liwali yang tukang marid ana maksud kenan, tapi juga yang pahami haba wali dengan satu-satu pemahaman yang memberi dampak baik kepada agaknya, kan dampak buruk atau kan dampak yang malah merancukan dalam akidah. Rubama kana dzalika mundadan lahu, kadang-kadang adalah demikian yang maksud oleh mutakallim mundadan lahu, atau kadang-kadang adalah demikian makna yang dipahami oleh sebahagian manusia itu berlawanan atau kontradiksi lahu baginya mutakallim. Nasi kadang-kadang yang dimaksud li mutakallim kan lagi yang dipahami oleh orang dengar, tapi makna yang dipahami oleh orang dengar bisa memberi dampak kebaikan kepadanya. Kan malah dia dengar haba orang ahli hakikat membuatnya semakin rancu, membuatnya semakin bermasalah dalam persoalan akidah. Nasi yang lagi yang kejadian waqad yasma, sebagai contoh mana lagi kalam Abu Yazid letak kalam Abu Yazid pernah reken nyata naji ke kiamat nak gelang kemah dalam neraka. Kupu dia nak kupu nak berak kemah dalam neraka berakan hai manga ya baca apa neraka gelung mana cara selamat orang ya apa model menang yang buat abam dia benar, karena kan perasaan kamu luap seakan kenli draw yang ia neraka ke oleh ke Allah kan, mereka manusia ya neraka. Dan dalam ulama-ulama sufi yang hana getim kena uzubillah, padahal Al-Quran jelas idza qara'tal Quran fasta'in, apabila kamu baca Al-Quran maka berlindunglah dengan nama Allah. Ini kan penafi payah baca anda payah baca auzubillah baca Quran kerana syaitan gaya kelung. Dia kerana syaitan dia anda payah baca auzubillah dia yang laki auzubillah kurung ya anda ya dia syaitan lah. Yang mudah-mudahan menan haba kita dengar tanya kadang-kadang ke menentang lagi yang kalian dah pelajari dalam syariat. Nyawa dia menentang lagi kan mihai timufum dia yakini yang ke makanan nayo. Apa bukan? Apa khabar kitab yang ke makanan dah tayo. Kadang-kadang nasi urung yang bisa memaknai, tapi ada memaknai ke lagi yang maksud lim mutakallim, atau malah kadang-kadang berlawanan. Waqad yasma'u arbabul qulub minal jamadat, kadang-kadang mendengar oleh orang yang memiliki mata hati minal jamadat daripada benda padat. Benda padat dengar. Nah dia cerita Ibnu Arabi itu. Ibnu Arabi nak cerita ke dia dengar benda padat. Suara gelah, suara peluk dia dengar mari. Tidak tahu ke dah berana mencerita. Sebab dia buat yang kadang-kadang urangnya pegahabakan dengan cara pegahabang dengan lisan, tapi pegahabang dengan hal. Lagi contoh nak kejadian Syekh Abdul Qadir Jalani nak pernah cerita yang kali. Wate nathiro urang cik gak jo anak
Syekh Abdul Qadir Jalani. Napa dung belun tinggal saja Syekh Abdul Qadir gekalan anak ge kapucat dan semakin kurus. Tanya udip dayah menyuhana makanan datin deuk troy nada kan makin pijut dan hi pucat tu ge urang lang kalut. Kemudian dia tak tahu le orang ci anak ganyan ge kapucat lang ge Syekh sehat-sehat mentang. Lempas gerumpak dalam terperogok gekalan Syekh Abdul Qadir tengah ge pajuh mana sabah tira ge pajuh mana ku keleu rinang yang bi kana ro ku pijur paji hira na hana tinggal ni kana ju bacu kawaknya pu tira na apa kena tira ni pajuh makanan bi ke hira sehat aju anak long ka pijur ka pucat ni ya ber baron Syekh Abdul Qadir nak jawab gecok bina tulung manok kan gemat tulung manok badung kau dip dalam je ke manok asli. Berarti agaknya ke pajuh manok Allah sabah tira hana payah ke pula tulung-tulung saja ke manok tengah je le ke manok lah ngucap ke si ketagun pajuh le tulung-tulung kan aku sapat lah je le ke manok lah dip dan apa payah pula manok yang kena jauh agaknya anak ra ni tengah masa mujahadah tengah masa berjuang yo kalau gelong tengah kaji pudip tulung ke manok nak upu dari pajuh manok sabah tira yang gimana pajuh manok sabah tira apa ya habis pai ngampung tapi punya pajuh manok sabah tira letak Syekh Abdul Qadir je ni hana habis pai ngampung le nak payah kirim le wesel nyori nak berjamu wesel nak payah kirim peng le pada kening karena manok zat pajuh le manok bina tulung sahur le ada sahur tulung gak mentang je le ke manok kita nak kauri masjid dia ke sahur tulung peluk klek nak tulung kaji ke manok di peluk bah ingat dah si dah pajuh le dah cok le tulungnya je le ke manok lah yang bang lebih karamah dari Allah Taala yang kembali galak ada tegang galak ada teman tanya dah berjuang kan anda tim tak mujahadah anda tim galak lah guys lemah dia nak mudah okah wasta'iduna bihi li sayil halat mendengar oleh orang yang memiliki mata hati ketajaman mata hati daripada jamadat benda padat dia dengar kaya marit dia dengar batai marit dia dengar gunung marit wa yasta'iduna bihi dan bersiap oleh mereka itu bihi dengannya apa yang mereka dengar di sayil halat bagi perkara-perkara yang buruk daripada keadaan. Mana ji atau dengar marit le gunung kerana ada sesuatu yang akan terjadi bisa bersiap di diri bersiap di mereka itu dengannya apa yang dengar benar di sayil halat untuk menghadapi yang buruk daripada keadaan. Qala fi lataifil minan kun Ibnu Athaillah dalam kitab Lataiful Minan wa rubbama fuhima minal lafzi ziddu ma kasada wa dhi'uhu. Terkadang-kadang dipahami daripada lafaz kebalikan barang yang dikasat oleh wadhi'nya yang dikasat oleh orang yang menuturkannya. Urang marit gemarit pulang tapi ipahami oleh urang yang dengar sebalik ji. Kama akhbarana Syekh Imam sebagaimana dipegah akan kamu oleh si Syekh lagi ganyan imam lagi ganyan muftil anam mufti untuk manusia lakab ganyan Taqiyuddin nanggaknya Muhammad bin Ali Al-Kushairi semoga diberi rahmat akan oleh Allah qala berkata Imam Kushairi kana bi Baghdad faqihun adalah di negara Baghdad seorang faqih yukalu lahu Al-Juzi yang dinamakan baginya Al-Juzi urang ikun ganyan Al-Juzi yaqra isnai asyara ilman membaca 12 ilmu fakharaja yauman kasidan madrasah maka keluar ianya Al-Juzi benar pada satu hari hal keadaan menuju akan madrasah menijak pada tempat temubut fasami'a munsyidan maka mendengar akan seseorang bernyanyi yaqulu berkata ia idzal isyruna min sya'ban wallat fawasil syurba lailika bin nahari apabila 20 daripada Sya'ban walat telah berlalu fawasil amaran fawasil maka sambunglah akan meminum malam kamu dengan minum siang kamu wala tashrab bi aqdahi sigarin jangan kamu minum dengan gelas-gelas kecil fa inal waqta dzakin anis sigari karena waktu itu sempit daripada perkara-perkara yang kecil. Hamo maksud jadi le siro fakih buno yang kage baca tu 12 buah ilmu te sumbut ketubit pada bahura gejak udayah nak sumbut gedengar urang keun menyo 20 tanggal 20 Syakban kalewat
yang sambung jib i hotel malam dengan jib i hotel uro. Malam kan hotel untuk makan minum, uro hotel untuk puasa. Ti makan lewat 20 nya balik puasa. Yang berlahi apa? Maka maksud yang menang dalam dentai. Dan jangan kamu minum dengan gelas ubud, gelas yang kecil, karena hotelnya sempit untuk hal-hal yang ubud. Ini begah batrai. Yang nak tulis dalam kitab Ikadul Himam begah dipahamkan daripada haba pensyair insiraf umur dan sempit zaman dunia. Zaman dunianya hana trip siat saja minta banding dengan zaman akhirat. Umur gedanya pasti akan berakhir, pasti akan insiraf, mungkin kekal habis. Jadi makna jangan kamu minum dengan gelas kecil. Baik lamudip tanya tak habis wate dengan hal-hal dunia yang dunianya sempit, kan dengan hal akhirat yang akhirat luar. Yang maksud kah? Mada buah jangan kamu minum dengan gelas kecil. Gelas kecil betul gelas yang ibi kata dia idam-dam mana. Yang mereka yang dengar apa ni dia tahu tajuk gelas raya, pada tajuk gelas ubud leh. Pada kanya yang maksud. Kanya yang maksud mutakalim. Yang contoh. Yang contoh dengan bergaya tiuno. Kadang-kadang haba orang arifnya dipahami dia sebagai orang, ana dipahami dia orang lain. Dia kelengnya baik JI yang gelas ubud. Lah yang maksud gelas ubud. Yang maksud baik pelalodro, baik merasa senang tapi pulih dahaga tanya dengan perkara-perkara duniawi. Karena duniawinya kecil kita banding dengan akhirat. Kira menan pemahaman ni. Ada dia begah baik JI yang gelas ubud. Hanya nanti haba-haba orang arif. Ini kajari nak haba-haba menan. Orang tua awai atau ulama awai, le dah kalian haba-haba bijak dan kadang-kadang hitam pun pada tanya baru lain. Pada tanya mata fikroro, dah jawab ulama lain nak pesan kelong li abu pulan lagi yo. Pi nampum potra maksud. Nah kan? Ini kajari orang. Ini okey abayan. Angge baik hana raga. Ya jamun le yang mentang betul-betul arif. Kami jamun dah dengar cerita gurau-gurau tanya jamun nan. Dia kerja waktu itu ulama kepesan yang kadang-kadang hanya umpum nak yang apa kan. Empat contoh. Kemudian fakaraja iman maka keluar tiro fakih benar yang titik urau sumbut 12 boy lemeh hal keadaan bingung ala wajih di atas mukanya. Dia menumpak ngurung nak senyum le dalam keadaan kerut, dalam keadaan tengah bingung, tengah gesemikirlah, tengah susah menuju kepada Makkah. Kejak di Makkah walam yazal mujawiran biha senantiasa agaknya mujawarah selalu tinggal di Makkah hatta mata sehingga meninggal. Nanti kan kesadari mio gaduh sunggut-sunggut tok hana memanfaatkan ilmu untuk beramal, hana memanfaatkan ilmu untuk berjalan menuju kepada Allah yang enggak anggap dunia. Makalah dalam kitab Ihya pun ilmu fikih, ilmu dunia. Mio dengan fikihnya hana mengantarkan dia semakin dekat kepada Allah. Pulamnya fikih hanya untuk mencari jabatan lagi fikih qada. Fikih qada kan orang dipelajari supaya mangat dijadikan orang tersebut sebagai salah satu orang yang bertugas di jabatan qada. Maka dah pelajari bab qada yang dalam ahli put. Tujuan supaya orang mangat diifta hukum katanya. Mengamu kiban syarat-syarat kali. Yang tujuan untuk duniawi menganggap. Yang nak anggap ilmu fikihnya ilmu fikih akhirat, ilmu fikih yang untuk tawakuf sah ibadat. Yang kenyan mandum dunia. Maka kelai Mughazali ulama fikih, ulama dunia. Imam mujtahid ulama dunia. Imam mujtahid mendapat tempat di sisi Allah kan karena ilmu fikih, tapi karena zuhud, karena war'a. Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Ahmad bin Hanbal karena war'a, karena zuhud, karena keteguhan iman ngayan. Ahmad bin Hanbal di pasalan penjara support ke gara-gara perintah yukun Qurannya hadis hangetemkeun nyandum teguh keimanan ngayan. Sehingga baik cambuk kesut ijakrong baik cambuk tiba-tiba truk jaro dari tukang peik tukang tun ijakrong Ahmad bin Hanbal sehingga hana terbuka ijakrong yang hana malai hana je kaib dia kaje kaib nampak kemaluan buat orang nyamban karamah imam mujtahid buatnya. Jadi orangnya mendapat tempat di sisi Allah kan gara-gara ilmu fikih, gara-gara war'a, gara-gara zuhud, gara-gara keteguhan iman. Jadi yang kepegah lima tadi fuqaha-nya ulama dunia, yang ke fuqaha yang hanya menguasai ilmu-ilmu fikih tapi hana war'a, hana zuhud, hana memiliki keteguhan iman. Salah pemahaman. Nah, itu cok timbulan dia nak apa ilmu fikih hanya ilmu dunia. Sehingga coba
amaliyah untuk sah ibadat pihak ni pun macam cara dekat kepada Allah ibadat ana sah. Baik salah pemahaman. Sehingga juga gambaran dalam kitab Ihya yang perlu dijelaskan sikit kerana mengat betul-betul dipahami. Pegah penjelasan dalam Ihya alam kiban makna ilmu fikihnya ilmu yang mampu menyelamatkan seseorang di dunia tapi kalau pasti selamat di akhirat. Buat contohnya dalam fikih urang hantim sembayang ya kotaku dalam fikih jelaskan ketika ada puduk pidung tani koh taku sira urang gara-gara haitim sembayang ikun ku sembayang yang wajib tarik hanjut kohli wajib tarik pidung hanjut kohli yang mati gara-gara haitim sembayang enggak selamat di dunia tapi karena ketika sembayang karena Allah karena untuk menghindari baik kotaku sembayangnya nak terima oleh Allah tapi pada dunia aja selamatnya makna fikih menyelamatkan seseorang di dunia ya kira lalu nanti selamat maka li al-juzi buno yang baca 12 buah ilmu getegur le orang lain kepegah baik gaduh jeb ia nganglah ubut habis yang makna apa kalau lagi makna lahir kan makna gaduh jeb ia nganglah ubut kan makna dia kesumbuk yang nglah ubut tapi kan makna ti payah peduk lah raya dengan gelah pacuk kan makna lain kalain maknanya. Tinggal dia dengar nasihatnya membekas tak dalam hati ketubik kejak aju ke Makkah lang keadaan anggatnya bingung lang keadaan anggat yang susah sampai meninggal mungkin kesesali pu yang kepubunan. Qala berkata alam sa Ibnu Athaillah As-Sakandari lam wa quri'a ala Syekh Makinuddin Al-Asmar dibacakan orang di atas sirah Syekh yang bernama Makinuddin Al-Asmar yang salah sirah pada guru Ibnu Athaillah qaulul qail akan ucapan sira urang yang berkata watrai ke urangnya laukanali mus'id birrah yus'iduni lama intadzartu li syurbirrah iftara seandainya ada bagiku sesuatu yang membahagiakan birrah dengan arak yus'iduni yang dapat membahagiakan aku arahnya namanya irtiyah kesenangan namanya khamar arak seandainya aku memiliki sesuatu yang membahagiakan dengan arak yang dapat membahagiakan aku lama intadartu sungguh tidak aku tunggu untuk meminum arak akan waktu berbuka arrah syai'un syarif arak itu sesuatu yang mulia anta syaribuh yang bermula kamu meminumnya fasyrab maka minumlah walaupun memikul akan kamu oleh arak auzara akan dosa ya may yalumu ala sahba'in safiyah wahai orang yang mencela ala sahba'in safiyah di atas minuman khamar yang bening khudhil janan kacok syurga kekak wada'ni askunun nar kabiar lung tinggal dalam neraka jadi cakap umpam jalan lahir sih dengan tidak wali tapi kicok syurga tengok yang balan neraka ngalai kadul imam mana pegah ho maksudnya aduh hai contoh nak doh nyoda doh kali contoh nak doh kan yang kedua kan contoh yang berhati haba-haba orang arifnya nah kadang-kadang ada doh nah kadang-kadang hanjit tak maknai lagi lahir kadang-kadang malah makna haji sebalik makna haji ya kan bisa jadi makna haji makna cok syurga idenya makna biarkan lung duduk neraka idenya bisa jadi menan dapat dunianya menyerta ibarat menyerta gambarkan ke orang mukmin ke laksana penjara bisa jadi yang makna jadi pada murid makna sebalik kadang-kadang ke lagi lahir yang tidak lahir ke gurau berarti yang membahagiakannya arak yang perintah Allah ilm jib arak yang gekul nampak orang yang cela arak kacau syurga dia kah lembah tinggalan neraka mentang ya haba-haba menan kadang-kadang hanya murid lagi makna asli roy kang apa makna nazam arrah syai'un syarif arak itu sesuatu yang mulia yang kamu meminumkannya maka minumlah sekalipun hamalatka dipikul akan kamu oleh arak auzar akan dosa wahai orang yang mencela ala sahabat yang minuman khamar safiyah bening bersih khud al-janan ambil syurga wada'ni biarkan aku menetap akan neraka Faqala insan watai baca syairnya li thira urang ba Syekh Makinuddin faqala insan ikun li thira manusia yang hadirinan hunaka la tajud qiraatu hadil abiyat di sana tidak boleh membaca ini bait
Pada je baca baitnya yang bagian tenang ke neraka yang icok syurga gegop bahlun tinggalan neraka. Hanya baca syair-syair mudah-mudahan. Wa qala Syekh Makinuddin, maka gekeun le Syekh Makinuddin Al-Asmar lil qari ba urang yang baca ikra hadza. Ikra baca aja napu. Hadza rajulun mahjub, nyan urang yang tamnyan rajulun mahjub, urang terhijab. Makna terhijab la yafhamu illa syarabal hissi, tidak memahami kecuali minuman hissi, bukan minuman maknawi. Yang makna terhijab. Ini dia nampu, macam aja nampu. Ini pegah menang karena hanamu fum. Dipikir dia kun minuman, yang minuman yang du. Ada kadang-kadang minuman kan makna minuman, dan makna yang lain. Kah ikra hadza, ikra komanan. Hadza rajulun mahjub. Wa Syekhun Makinuddin Al-Asmar, bermula Syekh Makinuddin Al-Asmar, salah satu daripada guru Ibnu Athaillah yang ini. Dianya itu seseorang yang pernah naik saksi baginya oleh Syekh Abu Hasan Asyadzili bi annahu, dan bahawa sungguhnya Syekh Makinuddin Al-Asmar minas sab'atil abdal, daripada 7 dra wali abdal. Kalau wajar Ibnu Athaillah je kurang arif, gurai pi urang arif. Gurai mentang Abu Abbas urang arif wali kutub, alian Syekh Makinuddin Al-Asmar wali abdal. Jadi Makinuddin Al-Asmar masuk yang pernah dipegah oleh Abu Hasan Asyadzili, bahawa yang salah satu daripada wali abdal. Qala, berkata Ibnu Athaillah alam, wa yakfika fi hadza, cukup akan kamu pada ini penjelasan bahawa sungguh ungkapan orang bijak itu kadang-kadang dipahami oleh satu orang, belum tentu dipahami oleh orang yang lain. Kadang-kadang dipahami satu maksud oleh satu orang, dipahami kepada maksud lain oleh orang lain. Gebuh contoh atau gambaran, cukup akan kamu pada ini oleh bahawa sungguh 3 orang sami'u, yang mendengar oleh 3 orang, munadian, akan seseorang yang memanggil, yunadi, yang memanggil ianya si munadi, wata dipanggil ya sa'ah tara barri, ya sa'ah tara birri, ya sa'ah tara birri. Ikun le tirauri yang kun tukang dengar oleh dah. Fa fahima kullu wahidin minhum mukhatabah, maka memahami oleh setiap satu orang dari mereka itu 3 akan ungkapan muno atau ucapan yang dikhitabkan anillah, dikhitabkan daripada Allah dengannya ungkapan tersebut, fi sirrih, dalam rahasianya setiap satu orang atau dalam hatinya. Na ledro urang gedenga suara ya sa'ah tara birri, masing-masing dari ledro urangnya gepahami maksud menurut dro dalam hati masing-masing urangnya. Fasami al-wahid, mendengar oleh satu orang yang pertama, is'i tara birri, berusaha, beramal, berusahalah kamu akan melihat kebaikanku. Tara birri, baik tarbari nya. Sabar orang baca turidu bihi taridabhu. Nah, ada tes guruan turidu bihi dalam kita dibaca taridabhu dia. Lepu mana hanalan kamu taridabhu. Yana arada yuridu turidu bihi. Kan taridabhu. Main dia kan baca tarbari atau tarbara. Kan mati itu dalam kamu hana melupa makna. Jadi le orang pun ada dengar nida benar ya sa'ah tara birri, gepahami legaknya yang geyu oleh munadian adalah is'i tara birri, kamu beramal kamu akan melihat kebaikanku. Wasami al-akhar, gedengar le orang yang lain as-sa'ah tara birri, sebentar lagi, sesaat lagi kamu akan melihat kebaikanku. Yang dengar legaknya. Wasami al-akhar, dan gedengar le orang lain lah ma'ausa'a bari, alangkah luarlah kebaikanku. Jadi saboh kitab, saboh haba, lehra urang dengar, leboh gepaham makna. Le urang yang pun gepaham makna is'i tara birri, le urang kedua gepahami as-sa'ah tara birri, urang yang kelai gepahami ma'ausa' birri, alangkah luah kebaikanku. Fal masmu' wahid, padahal kalam yang didengar itu satu, haba yang dengar saboh kan leboh. Wa talafa afahamu sami'in, dan berbedalah pemahaman urang yang dengar. Kama qala subhanahu, sebagaimana gepegah oleh Allah, maha sucinya Allah, yuska bima'in wahid, disirami dengan air yang sama, wa nufaddil ba'daha ala ba'din fil ukul, kami bedakan akan sebahagiannya tanaman atas sebahagian fil ukul pada rasa. Bak kuyun tathiram men i monyan ji, tapi bohji masam. Ya kan?
alian bakme tasiram ngan i monyan cit tapi rasa haji masa memeh cut alian bak pulom bak anggur tasiram ngan i monyan cit tapi rasa haji memeh alian pubak lem bak kemude yang rasa haji mesti murah-rehang menan ngai yang sama sih nya makna yuska bima'in wahid wa nufaddil ba'da ala ba'din fil ukul rasa kerasain la ilm qala subhanahu dan gekeunlah Allah subhanahu lam kan alima kullu unasin masyrabahum sungguh memahami mengerti oleh setiap manusia masyrabahum akan minuman mereka itu yang walau asbabun nuzul hadis ke masalah tanaman walau asbabun nuzul hadis ke masalah suku-suku yang nak bak masa kaum Nabi Musa yang dari tubit ia geplah li getok batal Nabi Musa kai tubit 12 buah mata ia kerana suku daripada Bani Israel na 12 buah kan alima kullu unasin masyrabahum walau asbabun nuzul kenan tapi di kalangan ulama sufi memiliki tafsir yang isyarah kepada hal lain. Tak ada penjelasan amal ladzi sami'a is'i tarabirri adapun orang yang mendengar kata-kata ya sa'ah tarabiri benar bermakna is'i tarabiri berusahalah kamu niscaya kamu melihat kebaikanku maka orang tersebut murid dalla Allah taala binuhud ilallah bil a'mal yang menunjukkan ianya murid di hati Allah binuhud dengan bangkit menuju kepada Allah melalui amal fayastakbil maka menghadap akan jalan bil jaddi dengan kesungguhan. Karena kita menganggap kebaikan Allah didapat gara-gara kita beramal. Sehingga bersungguh dalam beramal untuk mendapat kebaikan Allah. Yang berarti pemahaman pun dipahami oleh murid. Tak umpama kedua wakilalahu wakilalahu dan dikatakan bagi si murid is'i ilaina berusaha kamu menuju kepada kami bisidqil muamalah dengan tulus dalam muamalah dalam beramal tara birrana kamu akan melihat kebaikan kami biwujudil muwasalah dengan adanya kesinambungan dengan adanya berhubungan dengan Allah. Jadi Allah kepegang hubungan ke sira murid gara-gara muridnya tulus dalam beramal sehingga memiliki hubungan yang baik dengan Allah. Hanya anggapan ulun dengar pun. Jadi makna ya sa'ah tarabiri is'i ilaina bisidqil muamalah tarabirana biwujudil muwasalah. Yang urun pertama. Adapun urun yang kedua, kali murid kan yang fakana wasilan maka ada urun yang kedua itu urun yang katruk kepada Allah. Tawalathul auqat. Lama akan orang tersebut oleh segala waktu-waktu cukup trip ke ibadat. Faqafa an tafutahul muwasalah. Khawatir bahawa hilang akannya oleh hubungan baik dengan Allah. Faqila lahu maka dikatakan bagi orang tersebut tarwihan ala qalbi kerana untuk menenangkan di atas hatinya lama ahrakathu narus syaraf tak kala membakar akannya hati orang tersebut oleh api luapan cinta kepada Allah. Wata dikatakan as-sa'ah tarabiri sebentar lagi kamu akan melihat kebaikanku. Jadi makna ya sa'ah tarabiri as-sa'ah tarabiri ana tripli kamu akan melihat kebaikanku. Karena oleh orang yang katruk kepada Allah ya gede-gede itrenglah atau itrenglah hanya merumpak kebaikan dari Allah dia untuk menenangkan hati orangnya atau kedengar kata-kata ya sa'ah tarabiri tantang bak punyungnya as-sa'ah fi atid akan kamu lihat kebaikanku. Dia merasa perjuangan goknya yang ke puluhan tahun hanya sebentar lagi sabar sebentar lagi kita sabar dan dah mati. Sebab yang kalau mati mendang na potensi kerut. Walau tiada orang katruk tingkat waliullah ke contoh Syekh Barsisa ataupun Syekh Bal'am tetap na potensi ke jatuh terpeleset yang mati benar surah alam kan yang mati kat yang kita amal tu bah mungkin leh maka li orangnya tak dengar haba ya sa'ah tarabiri bab punya as-sa'ah tarabiri untuk menenangkan hati ditafsirkan ala ilm kalian. Kemudian kelompok yang terakhir amma akar adapun yang orang la ilm fa'arif maka orang tersebut kata tingkat makrifah orang arif kusifalahu an wus'il karam telah disingkapkan untuknya dibukakan untuknya daripada keluasan kepemurahan Allah. Kutiba min haitsu usyhid maka dikitabkan akannya orang arif tersebut dari sekira-kira dinampakkan hakikat kepada akannya orang arif tersebut. Fasami'a maka mendengar ia ma ausa'a birri alangkah luahlah kebaikanku. Ribat punyungnya ndih makna ya sa'ah tarabiri luah tat kebaikan lum kun
kun Allah. Karena orang yang katuk tingkat arif dempu-dempu kada kekalan dengan secara mukasyafah. Yang melain berah patra haba yang sabar ibarat yang sabar belum tentu urung dengar sama pemahaman. Bisa jadi yang dipahami oleh si A, kan lagi yang dipahami oleh si B, dan kan lagi yang dipahami oleh si C. Qala berkatalah Ibnu Athaillah Az-Zakandari wa qala Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi gekun li Syekh Muhyiddin bin Arabi semoga lebih rahmat akannya oleh Allah da'ana ba'dul fuqara ila da'watin bi zukakil kanadil bi Misra. Mengajak akan kami oleh sebahagian orang-orang fakir ila da'watin kepada satu undangan di Zukak Kanadil yang na di Mesir nan tempat begah Ibnu Arabi kamu nak pernah pakaja Bakhauri di Zukak Kanadil di kota Mesir. Fajtama'a biha jama'atun minal masyayikh, maka berkumpul di kenduri tersebut oleh satu kumpulan daripada gurai-gurai, pada ramai ulama yang hadir. Fakudda'am, maka dihidangkan akan makanan. Wa ghammarul awiyata, dan melimpah atau melempar ghamarunya nama-nama melempar, nama-nama melimpah ruah banjir, membanjiri oleh mereka itu akan awiyah yang berjana peluk. Maka ramai-ramai yang gala pingan mesti pingan. Pingan gelah mesti pingan gelah bulaman bangkung macam-macam lah awiyah. Ibu sisi ke mana melimpahkan oleh mereka itu akan segala bejana-bejana. Wa hunaka wi'a'u zujat, langkawan lele pingan dan lele mangkoknya itu nawi'a'un zujat, na bejana terbuat dari kaca. Kadit tukhiza lil bol, yang dibuatkan tujuan pegat pun lil bol untuk menampung kencing. Karena malam orang yang getren gatung lang kaca. Ya kan? Lu nyamuk kan nak ikat tren mon je dah pun apa kerja menasah dah tung ini. Itu lang kaca tinggal ruba. Di nasabah gelah, sabah peluk yang dipegat pun tujuan untuk tampung-tampung walam yustakmal, dan tidak dipergunakan lagi akannya. Nak peluk bekas sabah yang merupakan untuk tampung-tampung pegat pun. Tapi dah nak pakai le. Faqaraba fihi rabbul manzil, maka geputo karabayan maknanya gebuh karab kuno mana. Maka mendekati penuh atau gepaso dalam peluk tersebut oleh empunya rumah akan makanan. Di kana ramai tak jame sehingga anak buah makanan gecok dalam peluk-peluk bekas buih jamun yang anak pakai le kekenang gebuh. Fa jamaah yakulun, maka jamaah undangan mana yakulun, makan mereka itu semua. Wa idzan alwi'a yakul, tiba-tiba bejana tersebut ngomong, mundu akramanillah bi akli haula isadah minni la arda li nafsi an akuna ba'da dzalikal yaum mahallan lil adza. Semenjak Allah memuliakanku dengan menjadikanku tempat makan mereka itu tuan-tuan guru daripadaku, aku tidak senang lagi untuk diriku bahwa adalah aku sesudah demikian hari menjadi tempat untuk kotoran atau najis. Likunyan sumang kasara nisfaini, mati jumlah yang pecah nisfaini, dua buah bagian. Likunnya langsung pecah je, dia pecah je pakai le urang kan. Faqala Syekh, maka kun Syekh Ibnu Arabi fakultu nyeli Syekh cerita bagak lah fakultu, maka luntayang lil jami' bagi seluruh rombongan yang hadir. Sami itu maka lalwi'a, nadih ni dengar le urang-urang pu yang ikun le berjana saknya. Faqalu na'am, seol le urang yang dih lan dengar. Lepas ni urang yang mandum urang keramat lah dih dengar, imarit le gelah dih dengar, imarit le pingan dih dengar. Qala Ukulni Ibnu Arabi lam fakultu, maka luntanya mbak orang yang hadir ma sami tu puatra yang dengar nyona dia dengar puatra yang dengar. Fa'adul qaul alladhi kataqaddam, maka diulang oleh mereka itu jamaah akan ucapan yang ka terdahulu likat benar. Hai pegah le pingannya, pegah le gelahan. Allah kau pemulia alung pegat ke tempat makanan urang mulia tuan guru benar. Hana senang le ji jiat ke peluk untuk tun azanya kinayah kepada kerana mereka tun anadatuh menyakiti tubuh, tun anadatuh menyakiti tubuh. Makanya oleh tak buang air na rasa lega, gadah menyakiti, maka katanya kun azza menyakiti. Besalah makna tu. Kemudian pecah dua yang dia kamu dengar.
Qala berkata Ibnu Arabi lam fakultu maka lungkun bak rombongan yang hadir. Qala qaulan ghaira dzalik ikun leglah taknya ucapan yang kenyan. Kalu seoleh jamaah wa ma huwa patra mai kamu yang mendengar kan. Qultu lungkun Ibnu Arabi qala kadzalika qulubukum ikun leglah taknya lagi ansit ati urang drone kad akramahallah bil iman yang kagu muliakan ati li Allah dengan keimanan lam ati fala tardau ba'da dzalik an takuna mahallal lin najasatil maksiat maka jangan kamu senang sesudah demikian bahwa ada hati kamu menjadi tempat bagi najis maksiat kepada Allah dan mencintai dunia. Yang maksud habaglah ia ikun leglah ilung hana tiap le untuk ia tampung dengan long. Karena long kali pernah ke pasobu makanan ke ulama, makanan ke urang saleh, ke pasal lam long. Masa itu oleh menumpak kemuliaan yang lagi rupa kayak pasal lam long. Bah mati ku kudih pecah dua. Yang dia dengar urang lagi narit. Padahal ia pegah leglah yang kan yang pula yang pahami ada yang ke Ibnu Arabi. Pegah Ibnu Arabi nya ikun leglah ati urang ron ka mulia oleh Allah dengan gebi nikmat iman roh dami iman dah percaya tak itikad bahwa Allah Tuhan dayo bahwa segala sesuatu yang tadbir adalah Allah. Masa awli tayakini tahiyasi ati dengan keimanan senang dayo dengan cinta dunia dah cinta dunia maksiat ke Allah. Senang katanya dengan kotoran-kotoran najis daripada maksiat. Yang maksud leglahnya. Maksud leglah nasihat ke katanya. Yang ngebuah tu benar arbabul qulub yasma'u minal jamadat. Orang yang akan memiliki mata hati para waliullah kadang-kadang dari benda padat, benda mati mentang dia dengar suara yang handi dengar oleh orang lain. Ja'alanallahu wa iyyakum min ulil fahmi anhu wa talaki anhu. Semoga Allah menjadikan akan kita dan akan kamu sekalian daripada orang-orang yang memiliki pemahaman daripada Allah wa talaki minhu dan memiliki watalaki dan menyambut minhu sesuatu yang datang daripada Allah. Yang dalam tabuh kita lain talakun cepat faham. Bina boleh talaki namanya istiqbal menyambut. Talaki yang bermakna ya'bud langsung bak gurek na alih kelam talaki kan talaki lagi. Talaki ana alih kelam yang bermakna menyambut sesuatu yang datang daripada Allah. Semoga Allah menjadikan akan kita dan akan kamu sekalian daripada orang yang memiliki pemahaman daripada sesuatu yang datang daripada Allah wa talaki minhu dan menyambut sesuatu daripada Allah. Qultu lungkun Ibnu Abbad Ar-Rundi wa hadhil munaza' kulluha mimma yustamlah wa yustadraf wa tata'assar bihal qulub as-salimah. Bermula ini yang diperselisihkan oleh orang atau ini yang dipertentangkan oleh orang, maknanya yang tidak semua orang dapat memahami atau memahami sekalipun beda orang beda cara memahami, maka akan munazak perkara yang diperselisihkan yang dibeda-bedakan pemahaman orang. Ini munazak seluruhnya daripada barang yang dianggap bagus, dianggap manis. Yustamlah, yustadraf dipandang bagus, yustamlah didapati manis. Wadata asal dan dapat membekas dengannya perkara tersebut oleh hati-hati yang masih normal, hati-hati yang salim. Watangkadulaha dan tunduk baginya perkara tersebut oleh nafsu yang mulia. Nyata yang kalau tulis taknya mulai dari syair yang ada tu ho makna habaglah benar yang memandum perkara-perkara yang oleh urang berbeza cara dipahami tapi berdayakin adanya sesuatu yang bagus dan dapat memberi dampak atau memberi bekas dalam hati-hati orang yang salim dan tunduk oleh nafsu-nafsu yang mulia. Waqad jarat adatu a'immati hadhihi tariq bi istimaliha wa iradiha fi mahaliha. Dan sungguh telah berlakulah kebiasaan a'immah ini tarik sufi dengan mempergunakannya kalimat-kalimat ucapan tersebut dan mendatangkan kalimat-kalimat tersebut fi mahaliha pada mahalnya. Fala haraja alaina idzan fi dzikri ba'di dzalika, maka tidak ada masalah, tidak berdosa di atas kita idzan ketika itu pada menyebut sebahagian demikian apabila ada bagi menyebut itu kecocokan yang sempurna, munasabah tammah. Wa wujidat dan diperdapatkan padanya akan faedah yang khusus atau faedah yang umum. Wabillahi taufiq, dengan Allah yang memberi kesanggupan untuk beramal taat, la rabba ghairuh, tidak ada Tuhan kecualinya. Allah alam. Lanjut apa lewat
Tinggal sambung lama. Habis-habisnya tentang cerita tentang kondisi batin para wali. Itu dia baklah tamu dan yang baru permasalahan ilmu. Nah kau tanya ilmu ni tengah tak buat tahu yang letak. Dia baklah tamu dan yang baru kau tanya ilmu. Hai kau tanya tak yang buat kurung salik. Yang kitabnya tulis tentang adab-adab kurung salik. Tanya kalau tak tamang dalam salik, mentang kalau tak tempuh perjalanan untuk mencari keridhaan Allah ke mentai bawah-bawah yang Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una